Taib. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi wassalatu wassalamu ala rasulillah. Hayyakumullah wa bayyakum wa saddadanillahu wa iyyakum alal khairi wal huda mahayyina. Wa as'aluhu bimannihi wa karamihi ayyaj'alani wa iyyakum min ahlil ilmi wal qur'ani tadabbura wa fikha innahu ala kulli syai'in qadir wa bil ijabati jadir. Baik, ayuhal ikhwatul kiram, kita lanjutkan lagi kajian kita dan ini sudah sampai ayat yang ke-25. Baik, masyaallah. Allah Subhanahu wa taala berfirman, wastabaqal bab. Syuf, a'udzu billahi minasyaitonir rajim. Wastabaqal bab wa qaddat qamisahu min duburin wa alfaya sayyidaha ladal bab. Qalat ma jazaa'u man arada bi ahlika su'an illa ayyusjana aw adzabun alim. Allah berfirman, wastabaqal bab. Ketika Nabi Yusuf alaihi salam diajak berzina oleh Zulaikha, larilah Nabi Yusuf alaihi salam. Lari apa? Nabi Yusuf alaihi salam. Ketika lari seperti itu, tiba-tiba dua-duanya ini langsung, ketika Yusuf nggak mau, tiba-tiba keduanya ini langsung lari ke sebuah satu pintu yang sama. Wastabaqal bab. Jadi dua-duanya ini lomba-lombaan untuk nuju satu pintu yang sama. Masya Allah. Zulaikha sama siapa? Yusuf. Dua-duanya lari ke pintu yang sama. Kenapa? Kita sebutkan nanti. Wa qaddat qamisahu min duburin. Ketika Nabi Yusuf lari ke pintu tersebut, Zulaikha pun narik apa? Bajunya Yusuf min duburin, dari belakang. Wa alfaya sayyidaha ladal bab. Dan keduanya mendapati Al-Aziz itu di depan pintu tersebut. Ketika dibuka, qalat ma jazaa'u man arada bi ahlika su'an illa ayyusjan aw adzabun alim. Wahai suamiku, ini kata Zulaikha, apa balasan orang-orang, apa balasan untuk orang-orang yang hendak berbuat keburukan kepada istri engkau, kecuali dia harus dipenjara atau mendapatkan siksaan yang pedih. Syuh, Masya Allah. Kita masuk ke penjelasan di sini. Allah Subhanahu wa taala berfirman, wastabaqal bab. Yusuf sama Zulaikha menuju pintu yang sama. Kenapa? Karena ketika itu tiba-tiba di satu pintu ada bayangan orang. Jadi kan kalau pintu itu biasanya di bawahnya ada apa? Ada rongga kan? Nah, di situ nampak bayangan di situ. Nah, Yusuf langsung keluar dari pintu tadi karena yakin di situ ada orang. Nah, ketika Yusuf lari ke pintu itu, Zulaikha nggak mau kalah dia, karena Zulaikha yakin yang di balik pintu tersebut ada siapa? Al-Aziz. Takut Zulaikha kalau seandainya Yusuf melapor kepada siapa? Al-Aziz, suaminya. Makanya dikejar ke pintu yang sama, Masya Allah. Karena Allah berfirman, al-bab. Al-bab, al-babu sama babun itu beda. Kalau al-bab itu diketahui pintu yang sama. Gampangnya kalau bahasa Inggris ada e sama the, kan gitu ya. The pen sama a pen. Kalau a pen ya sebuah pena, pena apa aja ya ambil gitu loh. Tapi kalau the pen ya pena yang itu yang dimaksudkan. Nah, itu juga sama. Kalau bahasa Arab itu ada namanya alif lam, ta'rif, alif lam yang itu maksudnya. Nah, itu dia. Dan itu faedah besar, Pak. Berarti di sini orang yang maksiat pun takut kalau seandainya ketahuan sama orang lain. Zulaikha itu takut kalau seandainya Yusuf itu ngelapor kepada siapa? Al-Aziz, bahwasanya Zulaikha ngajak maksiat. Nah, inilah masalahnya. Kalau Nabi Yusuf alaihi salam, dia nggak mau diajak berzina gara-gara takut sama siapa? Allah, ma'adzallah. Tapi Zulaikha nggak jadi godain Yusuf lagi untuk berzina, sebabnya gara-gara ada siapa? Manusia Al-Aziz. Berarti Zulaikha kondisinya lebih takut sama Allah atau lebih takut sama manusia? Manusia.
Itulah yang Allah firmankan, yastakhfuna minan nas wala yastakhfuna minallah. Mereka ini ketika maksiat bersembunyi dari pandangan mata manusia. Tapi kalau dari pandangan mata Allah, padahal Allah Sami'un Basir, Allah Maha mendengar, Maha apa? Melihat. Ternyata Pak, orang-orang ini lebih takut, lebih malu kepada manusia dibandingkan kepada Allah. Maka disebutkan, Masya Allah, Allah berfirman dalam ayat yang lain, mereka ini lebih malu kepada manusia. Sama Allah nggak ada rasa malunya. Itulah yang Allah firmankan, bahayanya Pak. Antum tahu, Masya Allah, ada sebuah golongan kaum nanti dari umat Islam itu banyak sekali pahala sholatnya, banyak sekali pahala puasanya, pahala zakatnya jangan ditanya, Masya Allah. Mungkin kalau seandainya ditanya tentang orang rajin zakat, itu dia. Orang yang rajin puasa, itu dia. Tapi apa kata Nabi kita Muhammad SAW? Akan ada nanti pada hari kiamat kaum-kaum dari umatku, mereka datang dengan amal-amal yang banyak sekali, amthali jibali Tuhama, seperti gunung Tuhama yang warnanya warna putih. Gunung Pak kapan warna putih? Tinggi nggak berarti? Gunung kalau kapan udah warna, kalau masih warna hijau belum tinggi, karena nggak ada pasal saljunya. Tapi kalau sudah putih, kata Nabi SAW, amthali jibali Tuhama bidha, gunung Tuhama, gunung besar, dan itu warnanya apa? Putih. Berarti besar sekali Pak, muncak tinggi dan besar gunungnya, sampai putih kan berarti ya sudah tinggi sekali. Itu mereka datang pada hari kiamat bawa pahala seperti itu. Min sholatin wa siyamin wa zakatin, ada pahala zakatnya, puasanya, sholatnya, mereka nggak pernah ketinggalan. Tapi Masya Allah, fayaja'aluhallahu haba'an manthura, Allah jadikan amalan dia yang banyak seperti gunung Tuhamah yang besar, seperti debu-debu yang berterbangan, nggak bisa ditimbang. Ada nggak istilahnya orang nimbang debu untuk dijual? Ada? Nggak bakal ada Pak. Mana ada orang jual debu, ditimbang debu tadi, nggak akan ada yang laku. Nah ternyata amal manusia dijadikan oleh Allah nggak ada harganya, nggak ada nilai jualnya, dan nggak bisa diapain? Ditimbang. Karena pada hari kiamat itu ada namanya yaumul mizan. Apa yaumul mizan? Hari penimbangan. Ternyata amal mereka yang besar nggak bisa lagi ditimbang oleh Allah SWT. Memang Allah jadikan untuk sebagai debu, memang nggak bisa ditimbang oleh para malaikat. Apa sebabnya? Gara-gara apa kata Nabi kita sallam, idza khalau bimaharimillahi intahakuha. Mereka kapan sudah sendirian, cuman antara dia dengan Allah, mereka kerjakan semua yang Allah haramkan. Jadi maksiatnya itu ketika apa? Sendiri. Ini Zulaikha sama, ketika nggak ada yang lihat, Masya Allah, kondisi ketika itu dia berani maksiat. Tapi ketika ada Zulaikha atau ada orang lain, baru dia takut. Makanya disebut oleh para ulama, la taj'alillaha ahwanan nadirina ilaik. Jangan jadikan Allah sebagai zat yang paling rendah dibandingkan manusia-manusia yang lihat engkau ketika engkau maksiat. Maksudnya Pak, kehormatan Allah itu nggak lebih besar dibandingkan kehormatan manusia. Kita buat seperti itu. Kita sama manusia, ya Allah nggak mau maksiat, seakan-akan manusia ini wibawanya besar. Loh terus gimana dengan Allah Subhanahu Wa Taala? Kenapa kita masih bermaksiat? Berarti ada khalal di situ, ada cacat di situ, dan itu harus diperbaiki. Makanya Pak, ada faedah besar kenapa Yusuf dan Zulaikha menuju pintu yang sama. Kalau Yusuf Pak mau menyudahi perbuatannya siapa? Zulaikha. Tapi kalau Zulaikha memang takut ketahuan sama siapa? Sama Al-Aziz. Dan itu apa? Masalah wallahu alam bissawab. Baik, perhatikan di sini. Wa qaddat qamisahu. Dan kondisinya Masya Allah ketika itu Zulaikha narik bajunya siapa? Yusuf. Min duburin, dari belakang. Inilah yang menunjukkan bahwasanya yang ngejar Yusuf itu siapa? Zulaikha. Bukan dibalik, bukan Yusuf yang godain siapa? Zulaikha.
Kalau seandainya, Masya Allah, yang robek baju Yusuf dari depan, betul, berarti Yusuf berusaha untuk mengganggu kehormatan Zulaikha. Akhirnya Zulaikha nolak dan dicakar dari depan. Seperti itu, membela diri. Itu betul. Ternyata bajunya Yusuf itu dirobek dari mana? Dari belakang. Berarti yang godain siapa? Zulaikha. Ini besar Pak faedah, nanti kita sebutkan. Nah di sini Masya Allah Tabarakallah Rahman, kita tahu Zulaikha Pak, ketika hidup bertahun-tahun bersama Yusuf alaihi salam, Masya Allah. Zulaikha hidup juga bersama Al-Aziz. Jadi suaminya Al-Aziz, budaknya atau anaknya itu Yusuf. Itu belum ada masalah sama sekali. Dan memang ketika sebelum adanya Yusuf, gak pernah ceritanya Zulaikha godain budak. Godain apa? Budak, gak pernah, Masya Allah. Jangankan Zulaikha godain budak, orang yang hur, laki-laki yang merdeka, yang bukan budak, gak pernah digodain sama Zulaikha. Kenapa? Disebutkan Zulaikha laha haibatuha, dia memiliki wibawa yang tinggi, kedudukan yang tinggi di kalangan seluruh para wanita Mesir. Tahu Pak, Imra'atul Aziz, terkenal dia ini Zulaikha. Gimana mungkin mau menggodain siapa? Laki-laki. Apalagi laki-laki ini kasusnya statusnya apa? Budak. Makanya Masya Allah Tabarakallah Rahman, disitulah berkilahnya Zulaikha nanti. Nah Pak, tapi yang buruknya Masya Allah, apa kata Zulaikha? Zulaikha justru menuduh Yusuf. Masya Allah. Yang salah siapa tadi? Zulaikha. Zulaikha yang godain, tapi diputar faktanya. Masya Allah, diputar balik kan. Dibuatlah yang salah itu siapa? Yusuf alaihi salam. Ini Pak ancamannya berat dari Allah. Allah berfirman, wa may yaksib khati'atan aw itsman thumma yarmi bihi bari'an. Barang siapa yang dia itu berbuat sebuah dosa atau berbuat sebuah kesalahan, thumma yarmi bihi bari'a, ternyata dia malah nuduh orang lain. Banyak gak gitu? Ayo wallah banyak Pak. Zaman kita sekarang korban bisa dibuat jadi apa? Pelaku kriminal. Bisa Pak. Dia korban, tapi diputar balikkan fakta itu dengan segala cara mereka, dibuatlah dia yang salah. Bisa nggak? Ayo wallahi bisa. Itu sudah ada dari sejak zamannya siapa? Zulaikha, Yusuf zaman dahulu. Sampai Yusuf di penjara loh. Yang salah siapa? Yusuf dibuat. Padahal faktanya Zulaikha yang godain. Itu tradisi itu sudah ada Pak. Makanya bahaya. Makanya Ana sering sampaikan, Masya Allah Tabarakallah Rahman, kalau ada orang yang ngadu kepada kita, jangan percaya dulu sampai kita datangkan siapa? Lawannya. Sama-sama ngadu nih. Kalau enggak bahaya Pak. Ini padahal Zulaikha sama Yusuf sama-sama berbicara, tapi tetap Pak berani sekali Zulaikha malah menuduh siapa? Yusuf alaihi salam. Lempar batu sembunyi tangan. Dia lempar batu, kalau sembunyi tangan nggak ngaku masih enak. Ini udahlah nggak ngaku, nyalahin orang lain. Ada fulan semisal korupsi, dia yang korupsi, yang disalahkan anak buahnya. Ada nggak kayak gitu? Wallah ada. Padahal otak-otaknya otak-otak dia, tapi disalahkan orang lain. Dan itu Pak dari zaman ke zaman itu ada. Pembunuhan juga sama. Dia yang bunuh, disalahkan orang korbannya. Itu terjadi di mana-mana Pak. Antum mau cari mana kasusnya di situ? Makanya kita harus fahami, Allah telah nyatakan secara jelas dalam surat An-Nisa. Tadi Ana sampaikan, barang siapa yang berbuat sebuah dosa ataupun kesalahan, tsumma yarmi bihi bari'a, ternyata malah dia nuduh orang yang tidak bersalah, faqad ihtamala buhtanan, dia telah membawa tuduhan yang besar dan dosa yang besar di hadapan Allah SWT. Nanti akan dimintai pertanggungjawabannya. Itna'am sahih. Itu disebutkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Makanya Masya Allah, kita ini sebelum nuduh orang lain itu harus datangkan bukti. Sebelum kita mengatakan fulan berbuat seperti ini, mana buktinya? Kalau Zulaikha Pak, dia nggak ada bukti. Justru bukti yang ada mendukung Zulaikha atau mendukung Yusuf.
Tapi tetap saja Pak, padahal sudah banyak nih fakta-fakta yang ada. Mungkin kalau zaman dulu ada CCTV, di zamannya Yusuf, tetap yang disalahin siapa? Yusuf. Naam sahih. Mereka putar balikkan fakta itu. Kalaupun ada CCTV loh ya, lah jelas-jelas ternyata bajunya robek dari belakang ini, masih nggak dipercayain kok. Itu terjadi. Kenapa? Memutar balikkan apa? Fakta. Makanya sebelum kita mengatakan fulan berbuat ini, fulan berbuat kesalahan ini, datangkan bukti. Kalau nggak ada bukti, berarti kita masuk ke dalam perkara dosa besar, yakni dosa persaksian palsu. Makanya biasanya orang-orang saksi di mahkamah itu, di pengadilan itu, biasanya dimintain sumpahnya, kan gitu. Biar nggak jadi apa? Sumpah palsu atau persaksian palsu. Naam sahih. Kalau dia berdusta, dia akan kena azab oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan itu penting sekali. Sekarang orang yang disumpahin pun masih aja ada yang enggak takut sama Allah Subhanahu wa taala, dia anggap biasa saja untuk berdusta. Makanya harus datangkan bukti. Antum dengar cerita, semisal kita jadi Al-Aziz, mendengarkan istri kita ngomong, "Oh, fulan godain saya." Jangan dulu dipercaya 100%. Jangan langsung percaya dengan istri kita. Sampai kita yakin bahwasanya ada bukti yang jelas. Karena Nabi kita Muhammad SAW bersabda, beliau lagi duduk-duduk nih, tiba-tiba Nabi kita Muhammad SAW bersabda, "Ala unabbi'ukum bi akbaril kabair." Maukah aku kabarkan untuk kalian dosa besar yang paling besar? Jadi Pak, dosa besar itu ada beberapa hal, tapi ini dosa besar yang paling besarnya. Nabi SAW akhirnya ngulangin lagi, "Ala unabbi'ukum bi akbaril kabair," keduanya. Sampai yang ketiga kalinya, para sahabat mengatakan, "Bala ya Rasulullah." Iya ya Rasulullah. Apa itu dosa-dosa besar? Kenapa Rasul sampai 3 kali diulang Pak? Untuk ngambil intibah, ngambil fokusnya, nyari fokusnya apa? Jamaah. Ini penting Pak, Masya Allah. Ini pelajaran juga ke kita. Kita ini ada istilahnya berusaha, kita selaku dai, selaku guru, selaku orang tua, ketika ngajarkan orang lain, orang tua ngajarkan anak, guru ngajarkan murid, ustadz ngajarkan jamaah semisal, itu ada hal yang penting untuk ngambil intibah, fokus jamaah kita. Naam sahih. Sebagaimana Nabi kita Muhammad SAW ngambil apa? Fokus jamaahnya. Diulangi 3 kali. Maukah aku kabarkan kepada kalian dosa yang besar dari dosa-dosa yang besar? Sekali. Apa kata jamaahnya? Bala ya Rasulullah. Iya ya Rasulullah. Diulangi lagi oleh Nabi. Sampai mereka semua ini fokus betul-betul memperhatikan Nabi kita Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Itu penting. Makanya paling berat itu kalau udah fokus tiba-tiba buyar fokusnya gara-gara makanan. Makanan, kita lagi kajian, masuk makanan tuh dibagikan. Sap, itu hilang fokus. Antum lebih fokus ke anak atau ke makanannya? Makanannya. Apa ini ya? Apa ini dibalik bungkus ini? Naam sahih. Nabi sampai 3 kali. Makanya memang makanan itu jangan sampai masuk ke dalam majelis aslinya, nggak bisa. Anda udah sampaikan juga. Kalau kita butuh minum, kita yang keluar. Kalau kita butuh makan, kita yang keluar. Naam sahih, itu seperti itu. Itu adab menuntut ilmu. Itu disebut oleh para ulama. Kita kembali ke tema. Nabi SAW sampai ulangi 3 kali. Ketika fokusnya para sahabat itu sudah menuju Nabi kita Muhammad SAW, apa kata beliau? Beliau pertama kali mengatakan al-isyraku billah. Berbuat syirik kepada siapa? Allah. Wa uququl walidain. Durhaka kepada kedua orang tua. Yang ketiga apa? Syahadatu zur au qaulu zur. Persaksian dusta atau persaksian palsu. Masya Allah. Seperti Zulaikha tadi, itu persaksian dusta atau persaksian fakta? Wallahi dusta. Mana ada Pak yang namanya Yusuf godain Zulaikha sama sekali, bahkan dia yang nolak. Tapi ternyata tetap disalahkan. Berarti kasusnya ketika itu Zulaikha telah melakukan sebuah perbuatan yang besar di sisi siapa? Allah Subhanahu wa taala. Naam, wallahi sahih. Dan sekarang Pak, mudah sekali orang tuh nuduh orang lain.
Oh, fulan bisa bangun ruko, paling dia minjem ke bank. Padahal dia cuma zon saja. Dari mana fulan dapat fulus? Dari mana fulan dapat uang? Dengan gampangnya Pak dia mengatakan alah paling riba. Itu Pak dosa itu. Ana pernah jumpain orang seperti itu. Ana bilang, antum dapat dari mana kabar itu? Yang setahu ana beliau itu jual aset. Ana bilang kayak gitu. Hati-hati antum, ana bilang. Itu wallahi buhtanun azim. Karena dosa riba dosa besar bukan? Besar. Oh, fulan udah berzina dengan fulana. Tunggu dulu. Antum tahu kita bisa mengatakan fulan telah berzina dengan fulana atau fulana telah berzina dengan fulan, syaratnya harus terpenuhi berapa saksi? 4 saksi. Kalau nggak terpenuhi 4 saksi, yang dihukum siapa? Yang dihukum yang menyebarkan berita. Yang pertama kali buat berita sama yang membenarkan itu kena hukum. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Innal ladzina yarmunal muhsanat." Mereka yang menuding wanita-wanita yang telah menikah, wanita-wanita yang menjaga keimanan mereka, kesucian jiwa mereka, al-ghafilatil mu'minat, dituduh dengan apa? Berbuat zina. Lu'inu fid dunya wal akhirah. Mereka akan dilaknat oleh Allah Subhanahu wa taala di dunia dan akhirat. Dalam ayat lain Allah berfirman, Masya Allah tabarakar rahman, "Tsumma lam ya'tu bi arba'ati syuhada." Kalau orang-orang yang nuduh, yang nyampaikan, nyebarkan berita tadi enggak mendatangkan 4 saksi. 4 apa? Saksi. Apa kata Allah? Fajliduhum thamanina jallatan. Cambuk nih orang. Berapa kali cambukan? 80 kali cambukan. Wala taqbalu lahum syahadatan abada. Persaksian dia jangan diterima. Sampai kapan? Selama-lamanya. Masya Allah Pak. Semisal na'udzubillah, ana nggak sengaja melihat seseorang berbuat zina. Contoh, ana nggak sengaja melihat orang apa berzina. Satu orang. Ana lihat fakta, ana lihat depan mata ana dia seperti itu. Naam sahih. Semisal contoh, ana lihat fulan dengan fulana berzina dia. Semisal, tapi satu orang nih. Maka boleh nggak ana sebarkan ke yang lain? Wallahi nggak boleh. Walaupun fakta, ana lihat itu, ana nggak boleh sebarkan. Terus gimana? Sitrul aurah, tutup aib dia. Jangan pula manggil orang biar 4. Antum sini ya. Ini nih berzina nih. Nambahin lagi sini 3 orang, 4 orang. Nggak boleh. Nggak boleh. Harus sitrul aib, sitrul aura. Makanya antum cari yang namanya kasus seseorang dirajam gara-gara zina, nggak bakal ada gara-gara sebabnya 4 saksi itu nggak pernah. Abrul Qurun, selama generasi ke generasi sampai generasi kita, nggak ada orang di kepemimpinan umat Islam di zaman dulu sampai zaman kita sekarang yang dia ini dicambuk atau dirajam sebabnya saksi 4 orang. Nggak akan ada Pak. Itu menunjukkan untuk nutup apa? Aib. Naam sahih. Jadi nggak bermudah-mudahan nuduh orang lain. Sekarang gampang Pak orang nuduh orang. Cuman berasaskan apa? Prasangka. Prasangka. Oh enggak Ustaz, kan dia satu rumah dengan fulan. Fulanah ini satu rumah dengan fulan. Baik. Emang kalau seandainya satu rumah pasti berzina? Bisa jadi enggak. Bisa jadi enggak. Walaupun kemungkinan bisa apa? Berzina. Cuman kalau kita bermudah-mudahan cuman berprasangka sampai kita istilahnya menyimpulkan kesimpulan, ini nggak boleh, haram dalam Islam. Makanya disebutkan, Masya Allah, kebiasaan orang-orang kafir, apa Allah firmankan, iyattabi'una illa dhanna wa ma tahwal anfus. Mereka ini kebiasaannya suka ngikuti prasangka, mendahulukan prasangka dan hawa nafsu. Padahal apa kata Allah? Inna dhanna la yughni minal haqqi syai'a. Sesungguhnya prasangka-prasangka itu tidak bisa menyimpulkan kebenaran, nggak bisa.
Gimana kita mengatakan fulan seperti ini? Tapi kayaknya lo nggak bisa. Makanya prasangka-prasangka ini Pak harus dijauhi. Sampai Nabi bersabda, iyyakum wadh-dhanna fa inna dhanna akdzabul hadits. Hati-hati kalian dari prasangka, karena prasangka itu adalah sedusta-dustanya apa? Ucapan. Pak, prasangka itu udah diucapkan atau belum? Belum. Tapi kenapa Nabi katakan sedusta-dusta ucapan? Karena sering sekali orang berprasangka langsung diucapkan habis itu. Jarang orang berprasangka disimpan baik-baik, itu jarang. Biasanya kalau udah suudzon, tunggulah 5 menit, ngomong dia. Fakta memang seperti itu. Padahal aslinya orang itu kapan udah prasangka buruk, harusnya dia buang prasangka buruk tadi. Dan dia beristighfar kepada siapa? Allah Subhanahu wa ta'ala. Itu yang disebutkan oleh para ulama. Jadi nggak perlu kita ini sampai nuduh seperti itu. Apalagi Masya Allah nggak ada buktinya, cuman prasangka. Bahkan Pak, kebiasaan buruk kaum muslimin itu suka suudzon dengan pasangannya. Suami ngecek HP istri, nanti kebalikannya istri ngecek HP suami. Oh ini suami ini sama siapa dia di kantor? Dicek ini. Oh selama di sini perusahaan kan pisah. Berapa lama kita nih Pak? Biasanya antum kerja di sini berapa pekan? 3 ya. Habis itu balik ke rumah berapa pekan? Biasanya berapa banding berapa? 2 pekan 1 pekan gitu. Anda nggak tahu. Anggaplah 2 pekan 1 pekan. Pas pulang ke rumah istri ngecek HP, Masya Allah. Abang sama siapa di kantor? Loh ya sama kawan. Kawannya siapa? Itu ada manusia-manusia kayak gitu Pak. Awalnya dari prasangka. Ana Masya Allah, anak kenal salah seorang ustadz ngajar Al-Quran Karim, ngajar TPA. Beliau bukan sampai ngisi seperti ini, cuman beliau ngajar TPA anak-anak, ngajar Al-Quran kepada jamaah. Baru nikah, Masya Allah tabarakallah, baru nikah. Ternyata di pekan yang pertama langsung dituduh suaminya itu zina. Bayangin Mbak. Sampai ini ustadz ini datang ke anak curhat, Ustadz gimana istri anak gini. Habis itu sampai dia ngomong istrinya itu bukan cuma sekedar zina dengan perempuan, dituduh homoseksual. Bayangin aja. Yang mana jamaah itu ketawa dengernya. Ana bilang Ustadz itu syaitan, udah kena ganggu syaitan. Rupanya memang betul Pak, setiap kali nikah itu bawaannya suka suudzon sama suaminya. Dia itu udah 3 kali nikah cerai si wanita ini. Akhirnya terpaksa terakhir diceraikan. Ana bilang naam ceraikan, nggak apa-apa. Ana bilang ini nggak bagus, atau diruqyah sekalian. Karena itu apa syaitan. Naam soy, dia bawa prasangka. Sekarang nyesal dia. Naam soy, ada manusia mendahulukan prasangka dia. Pak, ngapain kita ngecek HP pasangan? Ana wallahi sampai sekarang nggak pernah ngecek HP istri. Nggak pernah. Ngapain ana ngambil tugas malaikat pencatat amal? Capek bukan tugas antum itu. Kapan istri kita bermasalah, wallahi Allah pasti akan tegur. Allah akan kasih tahu kepada kita. Wallah, ana uqsim billah, ana yakin gak mungkin Allah biarkan. Karena ada kaidah dalam rumah tangga. Allah berfirman, at-tayyibatu lit-tayyibina wat-tayyibuna lit-tayyibat. Laki-laki yang baik untuk wanita yang baik, wanita yang baik untuk laki-laki yang baik. Sebaliknya, al-khabithatu lil-khabithina wal-khabithuna lil-khabithat. Laki-laki yang buruk untuk wanita yang buruk, wanita yang buruk untuk laki-laki yang buruk. Pak, kapan kita baik? Jaga amanah, jaga iman, jaga amal soleh. Nggak mungkin Allah nggak ngasih tahu itu. Pasti nanti ada celahnya. Allah akan bongkar itu. Jadi nggak perlu ngecek HP istri. Siapa dari kita Pak yang suka ngecek terus? Biasanya suka ngecek itu istri kan? Perempuan. Kenapa? Perempuan suka main perasaan dicek. Maka kata Syekh Salim At-Tawil, beliau sendiri mengatakan, Syekh Salim At-Tawil, untuk apa antum ngecek? Ada faedahnya. Kalau antum nggak cek, anggaplah dia bermasalah. Kalau Allah belum tegur sampai Allah bongkar aibnya kepada antum, bisa nggak dia bertobat kepada Allah? Bisa. Anggaplah bisa dia bertobat. Kalau sudah terlalu parah, pasti Allah akan bongkar. Pasti. Anda bilang pasti. Karena ini Pak, ngecek dan mencatat amal itu tugasnya siapa?
Malaikat. Antum itu udah capek Pak tugas di pabrik, jangan ditambahin tugas apa, ngecek HP pasangan. Naam sahih, itu kaidah hidup. Makanya sampai sekarang anak juga nggak pernah Pak, sampai sekarang dari dulu nasihat ustadz kita itu seperti itu, nggak perlu. Kenapa? Karena itulah pintu awal syaitan untuk terus suudzon dengan pasangan. Naam sahih. Karena dia nggak ada bukti, dia cari terus bukti, nggak ketemu dia paksa untuk nyari. Berarti apa namanya tajassus? Mata. Allah berfirman wala tajassasu, jangan kalian saling memata-matai, tidak boleh prasangka. Udah memang gak ada bukti, tapi dipaksa untuk ketemu apa? Buktinya. Kan ini kan berarti memang mau fitnah baik, berusaha untuk jumpain apa? Bukti. Itu ada Pak di mana-mana, nasallallahu alaihi wasallam, dan itu yang harus kita hindari. Antum tahu Masya Allah, Isa alaihi salam, kata Nabi kita sallam, Ra'a Isa alaihi salam rajulan yasrik. Ada seseorang nyuri, dilihat sama Nabi Isa alaihi salam. Ini Nabi Isa loh ya, Nabi Isa alaihi salam. Dia lagi mencuri. Apa kata Isa? Asarakta? Engkau mencuri kan itu? Qala wallahi ma asrik. Dia ngomong, enggak, saya enggak mencuri. Apa kata Isa? Shadaqta wa kadzdzabtu aini. Engkau jujur dan saya dustakan mata saya. Padahal Isa jelas-jelas melihat dia apa? Mencuri. Masya Allah Pak. Tapi dia bersumpah. Apa kata para ulama? Di situ tinggal tugasnya seseorang. Kapan lihat orang mencuri, bawa dulu, jangan tuduh dulu. Makanya ada istilah kita terduga, kan gitu ya? Terduga kan gitu ya biasanya. Nah, dibilang dulu terduga, jangan sampai kita langsung vonis dia apa? Bersalah. Terduga dulu. Nanti dibawa ke pengadilan, barulah diusut. Ketika salah baru seperti itu. Jadi jangan sampai gampang menuding orang lain atau menuduh orang lain. Wallahu alam bisawab. Itu yang disebutkan oleh para ulama. Perhatikan, Masya Allah. Antum coba perhatikan. Apa kata Zulaikha? Ketika Zulaikha buat fitnahan terhadap Yusuf, dia sampaikan kepada Al-Aziz suaminya. Katanya Yusuf godain Zulaikha. Zulaikha ngomong apa? Ma jaza, wahai suamiku, apa balasan untuk orang-orang yang mau berbuat keburukan kepada istri engkau? Illa ayyusjan, kecuali dia harus dipenjara. Au adzabun alim, atau dia disiksa dengan siksa yang apa? Pedih. Coba. Zulaikha nanya, tapi Zulaikha langsung jawab, ya kan? Dia nanya ini, ma jaza, wahai suamiku, kira-kira apa balasan untuk orang yang gangguin istri engkau? Kecuali, nah langsung jawab dia, illa ayyusjan, kecuali dia harus dipenjara, au adzabun alim, atau disiksa dengan siksa yang pedih. Kenapa Pak Zulaikha nanya tapi Zulaikha yang jawab? Siapa yang tahu? Ada nggak yang ada di antum? Ada lah. Dia yang nanya tapi yang jawab. Pak, zaman dulu itu siapa yang ganggu kehormatan istrinya, biasanya ini suami akan membunuh itu laki-laki. Naam sahih. Apalagi yang ganggu ini dari kerabatnya sendiri, dari orang terdekatnya. Itu langsung marah biasanya orang-orang zaman dulu sampai dibunuh. Taib. Zulaikha itu sayang dengan siapa? Yusuf, cinta sama Yusuf. Dia nggak mau kalau Al-Aziz ini membunuh siapa? Yusuf. Tapi di sisi lain Zulaikha itu nggak mau dia dikatakan menggoda siapa? Yusuf. Itu hikmahnya Pak. Li'annaha ahabbathu. Karena Zulaikha ini udah terlanjur cinta sama Yusuf. Dia terpaksa nuding untuk membersihkan nama dia. Cuman dia nggak mau kalau Al-Aziz bunuh siapa? Bunuh Yusuf. Makanya langsung dijawab, pilihannya cuma dua. Illa an yusjan, dia harus diapain? Dipenjara. Au adzabun alim, atau dia harus disiksa dengan siksa yang pedih. Coba makarnya wanita, Masya Allah. Inna kaidakunna azim. Betul lah bahwasanya yang namanya tipu daya wanita itu besar, tapi cerdik juga tuh Pak. Naam sahih, cerdik itu. Di pikirannya siapa? Zulaikha. Makanya antum coba perhatikan Pak, tipu daya syaitan sama tipu daya wanita Allah bedakan.
Allah mengatakan tipu daya syaitan itu dengan inna kaida syaitani kana dha'ifa. Sesungguhnya tipu daya syaitan itu apa? Dhaif. Apa dhaif? Lemah sekali. Tapi ketika Allah mengatakan inna kaida kunna azim, sesungguhnya tipu daya kalian wahai para wanita azim. Apa azim? Besar. Masya Allah. Ana sampai bak lucu, ana sama ikhwah-ikhwah itu berangkatlah safar mau kajian. Tiba-tiba di depan itu ada ambulan. Di belakangnya ada stiker. Tapi yang lucu, stikernya itu apa? Inna kaida kunna azim. Sesungguhnya tipu daya para wanita itu apa? Besar. Ana mikir apa hubungan tipu daya wanita dengan mobil ambulan? Mungkin sopirnya udah kesel sama apa? Wanita. Ana tuh bingung dari mana hubungannya. Kalau seandainya dia pakai ayat fa idza maridtu fa huwa yashfin. Kalau aku sakit maka yang menyembuhkan siapa? Allah. Masuk enggak, Pak? Masuk. Allah semisal syafi, Allah Maha Penyembuh, masuk? Masuk. Tapi Masya Allah, ini ambulan diletakkan stiker kutipan ayat inna kaidakunna azim. Mungkin mereka memang mikir memang tipu daya wanita itu betul-betul apa? Besar. Ada tuh kaget, ada Pak di Palembang, anak mau ke Oki Palep, tiba-tiba lihat di belakang itu stikernya mobil ambulans kayak gitu Pak. Apa nggak ketawa kami, Masya Allah. Namsai. Ini Pak, memang itulah tipikal wanita. Dia cerdik Pak. Antum tahu, kadang-kadang ada orang petinggi besar, mungkin jenderalnya, dia punya banyak pasukannya, tapi dia bisa ditipu dengan seorang wanita. Ada nggak kayak gitu? Di mana-mana ada Pak. Dia memiliki bawahan yang banyak, dia memiliki banyak pasukan, dia memiliki Masya Allah kekuatan, akalnya sempurna, tapi bisa dibodohin sama satu wanita. Bisa. Naam sahih. Dan itu yang terjadi sama siapa? Sama Yusuf. Dia terpaksa di penjara. Loh, Pak, secara logika nggak masuk di akal, Pak. Udah jelas-jelas ada buktinya, masih yang disalahkan siapa? Dia, si Yusuf alaihi salam. La haula wala quwwata illa billah. Makanya ada satu hadis, Nabi kita SAW mengatakan, ma ra'aitu min naqisati aqlin wa dinin adhaba li lubbir rajulil hazimi min ihdakunna. Tidaklah aku melihat para wanita naqisati aqlin, lemah apa? Akalnya dan lemah agamanya, tapi mampu menghilangkan azhab li lubbir rajul, mampu menghilangkan akal sempurnanya laki-laki dari kalian. Yang paling sempurna Pak, bisa hilang akalnya. Masya Allah. Dia sekolah tinggi, gelarnya besar, gelarnya banyak, tapi kena tipu daya wanita, dia seakan-akan hilang semuanya Pak. Jadi dia bisa nuduh orang lain sebabnya siapa? Wanita. Naam sahih. Dan itu sudah terjadi dari zaman siapa? Nabi Yusuf. Antum ambillah pelajaran dari situ Pak. Jadi jangan mudah-mudah percaya sama wanita, apalagi wanita ini tukang ghibah, tukang gosip. Kapan nyampe di rumah, bang, tahu nggak ini fulan gini, fulan gini. Jangan dulu percaya. Biasanya itu bergeng mereka. Nah, saya bergeng, buat geng dan sebagainya untuk membenci fulana. Itu seperti itu. Jangan dulu percaya. Itu tipu daya wanita. Makanya kapan kita di rumah, istri mau cerita, silakan cerita. Dengan satu syarat, bukan ngomongin aib orang, bukan ghibahin orang, bukan nyeritain kesalahan orang. Karena kita takutnya, Pak, itu justru dia malah membuat makar. Itu yang disebutkan oleh para ulama. Nah, wallahu alam bissawab. Baik, perhatikan Pak di sini, Masya Allah. Dan juga Al-Aziz itu sayang dengan Yusuf. Tapi balik-balik lagi Pak, kalaupun kita punya karyawan udah deket dengan kita, udah Masya Allah kita kasih amanah, kita percaya, tiba-tiba dia malah nikung balik kita, dia malah godain istri kita, kita justru kemarahan itu lebih besar dibandingkan kalau seandainya istri kita digodain sama orang yang nggak kita kenal, kan gitu. Nah, itulah yang ditakutkan sama Zulaikha. Apalagi yang namanya Al-Aziz itu udah nganggap Yusuf sebagai apa? Anak tabani, diangkat jadi anak. Tapi zaman dulu ngangkat anak dibinkan kepada fulan itu boleh zaman dulu. Tapi sejak zaman Nabi kita Muhammad SAW, sejak adanya Islam,
maka kita ngangkat anak nggak boleh dibinkan kepada kita, harus bin kepada bapak aslinya. Nah ini akan kita sebutkan faidahnya nanti habis isya. Udah isya nih kan? Nah kita akan badal isya. Kurang lebihnya ana mohon maaf. Wassalamualaikum Muhammad subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi wassalatu wassalamu ala Rasulillah. Kita lanjutkan lagi kajian kita. Jadi Pak, di sini Al-Aziz itu sudah nganggap Yusuf sebagai apa? Anak, dan bahkan diangkat jadi anak dan bahkan dibinkan kepada Al-Aziz. Itu Masya Allah ngangkat anak. Tapi dalam Islam boleh enggak? Enggak boleh. Ngangkat anak boleh, cuman enggak boleh dibinkan kepada kita. Anak Abdurrahman, anak ngangkat anak semisal fulan, aslinya semisal Abdullah bin Muhammad, aslinya gitu, nama bapaknya Muhammad. Ini Abdullah, anak buat Abdullah bin Abdurrahman, boleh enggak? Enggak boleh. Bahkan dalam hadis disebutkan oleh Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, "Man idda'a ila ghairi abihi wa huwa ya'lam fal jannah 'alaihi haram." Siapa saja yang mengklaim nisbatnya kepada selain bapaknya, kepada selain nasabnya, dan dia tahu, maka apa? Haram dia masuk ke dalam surga. Masya Allah Pak, diancam. Sahih. Makanya ini hati-hati kalau kita angkat anak, nggak boleh. Antum tahu sekarang Masya Allah Tabarakar Rahman, inilah bedanya orang muslim dengan orang kafir. Kalau kita Pak, yang kita sebut tuh nama siapa? Bapaknya. Tapi kalau orang kafir Pak, karena nasab itu sudah banyak yang rusak di sana. Karena saking banyaknya perzinaan, zina udah banyak, jadi nggak tahu siapa bapaknya. Tapi yang pasti siapa tahu siapa ibunya. Dia keluar dari perutnya siapa tuh tahu. Tapi benihnya siapa? Nggak tahu. Itu rusaknya apa? Zina. Makanya kalau antum berangkat ke bank buka rekening, yang ditanya nama bapak, nama ibu. Nama siapa? Ibu. Itu kebiasaan orang-orang barat. Kenapa? Karena mereka nggak tahu, nggak yakin siapa bapak mereka. Naam sahih. Tapi mereka bisa pasti tahu siapa ibu mereka. Makanya antum tahu nggak, istri-istri di orang-orang barat itu pakai nama bapak atau nama suami? Nama siapa? Suami. Kenapa? Karena mereka nggak tahu siapa bapaknya, tapi mereka tahu siapa suaminya. Naam sahih. Dan itulah bedanya Islam. Kalau Islam nih Pak, termasuk Islam itu diturunkan oleh Allah Subhanahu wa taala sebabnya jaga apa? Nasab. Jangan sampai ada terjadi perzinahan. Makanya kapan orang sudah berzina, punya anak, anaknya ini dinisbatkan kepada siapa? Ibu, nggak boleh kepada bapak, Pak. Haram. Semisal anak keluar namanya Abdullah, harus Abdullah bin ibunya, bukan Abdullah bin bapaknya. Naam sahih. Dan bahkan bapaknya itu, Masya Allah, nggak boleh jadi wali nikah untuk apa? Anak zina dia, nggak boleh. Kalau dia paksa, nikah anaknya nggak sah juga. Orang Pak, anak zina ini saking Masya Allah tegasnya Islam, mereka ini nggak saling mewariskan. Bapaknya meninggal, bapak biologis lo ya, tapi bukan bapak nasab, bapak biologis meninggal, nggak ada hak bagi anaknya untuk ngambil warisan. Syufa, Masya Allah. Nggak boleh jadi wali nikah, Masya Allah. Nggak ada kewajiban saling menafkahi, Masya Allah. Berarti jelek nggak zina Pak? Wallahi jelek. Sampai terakhir tadi Pak, Masya Allah, saking jeleknya zina, Masya Allah. Ana baru lihat di Instagram tadi, Ana tunjukin ke Akhi Andre. Ada jumpa bayi masih kecil dibuang di pinggir pantai.
Masya Allah, anak sampai merinding, Mbak. Ya Allah Akbar. Lihat gimana orang kasih sayang ibunya itu udah hilang. Sebabnya apa? Zina. Antum dapat cari, Mbak. Orang bahkan berusaha, kalau sah nikah loh ya, dia akan berusaha gimana dia itu bisa mendapatkan anaknya dalam kondisi selamat dan afiat. Kalau mereka, Pak, yang udah berzina, dibuang, dicampakkan. Bahkan banyak dari mereka yang dibunuh. Sebabnya apa? Zina. Orang-orang jahiliyah nih, Pak, banyak yang berzina dulunya. Naam, sahih. Banyak yang minum khamar, sahih. Naam. Makanya ketika banyak perzinaan, banyak anak-anak yang dibunuh. Aborsi. Jangankan aborsi yang masih janin, yang sudah bayi saja, yang udah keluar, tetap dibunuh. Kenapa? Karena rasa kasih sayang bapak atau ibu udah dicabut oleh Allah terhadap anaknya, sebabnya dosa besar zina. Itulah akhirnya Allah ucapkan, wa idzal mau'udatu su'ilat bi ayyi dzambin kutilat. Ketika bayi-bayi dikubur secara hidup-hidup, su'ilat, ditanya mereka pada hari kiamat, bi ayyi dzambin kutilat, atas dasar apa mereka dibunuh. Naam, sahih. Dosa apa yang membuat anak ini berhak untuk dibunuh? Yang salah bapaknya dan ibunya, yang salah ini maksudnya bapak ibu biologis gitu loh ya. Tapi yang nerima bebannya siapa? Anaknya. Ya Allah Akbar, Pak, nggak tahu apa-apa. Itulah penyakit zina dan itu harus dijaga. Nah, tabani ini, Pak, kenapa tabani diharamkan? Untuk menjaga nasab. Nah, boleh kita angkat anak, naam, tapi nasabkan dia kepada apa? Bapaknya. Nisbatkan dia kepada bapaknya, jangan kepada kita. Itu yang perlu kita ketahui. Nah, wallahu alam bissawab. Taib. Kita kembali kepada tema. Allah berfirman, wastabaqal bab. Keduanya menuju pintu yang sama. Pak, yang pertama kali buka pintu itu Yusuf atau Zulaikha? Yusuf atau Zulaikha? Yusuf. Apa buktinya? Gara-gara yang namanya robek baju Yusuf itu di belakang, menunjukkan Yusuf di mana? Di depan. Tapi Pak, Masya Allah, yang duluan ngomong Zulaikha atau Yusuf? Zulaikha. Kenapa Yusuf gak ngomong? Inilah kata para ulama, hikmahnya sitrul aurah, nutup aib orang. Yusuf ini, Pak, gak nyangka kalau Zulaikha malah memfitnah. Dia diam aja aslinya, nggak ngomong apa-apa. Tiba-tiba malah si Zulaikha yang ngomong, memfitnah. Padahal Yusuf itu nggak ngomong apa-apa. Dia nggak mau mengucapkan apa-apa karena tahu kita ini diperintahkan untuk nutup aib kaum muslimin. Itu yang perlu kita perhatikan. Naam, wallahu alam bisawab. Jadi Pak, masalah kasus zina, kasus apa, itu jangan diceritakan ke yang lain. Sampai curhat sama Ustaz, ana dulu pernah berzina. Tutup. Ana pernah dulu beberapa kali, Masya Allah, ikhwah tuh datang, Ustaz, ana dulu pernah berzina. Apa dosa ana diampunkan? Ana bilang pasti diampunkan selama kita terus bertobat kepada siapa? Allah, dan menyesal. Dan udah nggak usah cerita lagi ke Ustaz Fulan. Nanti masih gelisah cerita lagi. Nanti cerita lagi. Berarti dia nggak yakin sama Allah Subhanahu wa taala. Nama Allah ada Ghafir, ada Ghaffar, ada apa? Ghafur. Yang mana ketiga ini menunjukkan bahwasanya Allah Maha Pengampun. Masya Allah, Pak, ada 3 loh. Ada Ghafir, Ghafiriz dzambi, kata Allah. Ghaffar, liman tab, Ghaffar. Ghafurun Rahim. Coba 3 ini. Masih kita nggak yakin sama Allah. Dan kita, Masya Allah, prasangka kepada Allah bahwa Allah nggak ampuni kita. Yakin dulu kita diampunkan, tapi kita nggak bisa pastikan. Tapi yakin, karena Allah Ghaffar, Allah Ghafur. Nah, maksudnya itu jangan diceritakan lagi. Karena aslinya disebutkan oleh Nabi kita Muhammad SAW, kullu ummati mu'afa. Setiap umatku itu diampunkan oleh siapa? Allah Subhanahu wa taala. Tapi ada yang dikecualikan, illal mujahirun. Kecuali orang-orang yang dia sampaikan sendiri aib dia. Anak udah berzina tahun sekian, anak udah minum khamar tahun sekian. Gak usah. Biarlah lalu biarlah.
Kalau mau ada faedah untuk yang lain, caranya jangan ngomong saya. Antum dulu semisal pelaku maksiat, pencuri. Jangan ceritakan ana dulu mencuri, ana udah hijrah, enggak usah. Ngomongin gimana? Ada salah satu ikhwah. Salah satu ikhwan nih, ana tahu siapa dia. Padahal siapa? Ya dia sendiri. Ana tahu salah satu ikhwah. Kenal ana, ya dia sendiri. Ngapain dia? Dulu dia pencuri, nyesal nggak ada berkah-berkahnya. Boleh nggak gitu ceritanya? Boleh. Jangan dia ngomong ana. Yang lebih parah takutnya malah bangga dia dulu mantan pelaku maksiat. Sampai bangga itu kan nasallallahu alaihi afiyah. Kita bisa ganti sigatnya atau lafalnya dengan cara ada salah satu ikhwah, salah satu ikhwan dan sebagainya. Itu lebih selamat. Wallahu alam bisawab. Jadi jangan banyak cerita tentang masalah dosa-dosa kita. Wallahu alam bisawab. Tapi perhatikan di sini. Qala hiya rawadatni an nafsi wa syahida syahidun min ahliha in kana qamisuhu qudda min qubulin fasadaqat wa huwa minal kadhibin. Yusuf, Masya Allah, barulah Yusuf bersuara membela kehormatan diri. Tapi Pak, membela kehormatan diri itu ringkas. Zulaikha ngomong panjang, qalat ma jazaa'u man arada bi ahlika su'an illa an yusjana au adzabun alim. Ini kan Pak panjang nih. Klarifikasi siapa? Si Zulaikha. Ketika dituduh dengan panjang seperti itu, Yusuf cuman jawab dengan beberapa kalimat ringkas saja. Apa kata Yusuf? Qala hiya rawadatni an nafsi. Dia yang goda saya. Selesai. Dia yang goda saya. Dia nggak mau panjang-panjang cerita dari awal dan sebagainya. Malu. Apa? Malu. Qala hiya rawadatni an nafsi. Dia yang goda saya. Selesai. Nggak mau lagi bicara Nabi Yusuf alaihissalam. Nggak mau terlalu panjang menceritakan aib orang. Intinya hiya rawadatni an nafsi. Dia yang goda saya. Biasanya yang terlalu banyak klarifikasi itu yang pendusta. Biasanya gitu. Yang terlalu banyak klarifikasi itu biasanya yang dusta. Tapi kalau orang jujur dia akan santai. Orang pencuri, Pak, Masya Allah panjang. Oh enggak gini. Oh gini. Panjang dia, Pak. Tapi kalau orang jujur di sidang gampang aja dia. Ringkas dan sebagainya. Itu bukti, Pak. Dari situ kan bisa ketahuan. Nah, tapi kalau dia udah bawaannya dusta, dia akan panjang sekali ngomongnya. Ini kata para ulama, Pak. Makanya disebutkan as-saduq yu'lam min mantiqihi wal kadzub yu'lam min mantiqihi. Orang yang jujur akan ketahuan dari gimana gaya bicara dia bicara. Dan orang yang pendusta akan ketahuan dari cara dia berbicara. Masya Allah tabarakallah rahman. Itulah yang disebutkan oleh para ulama. Tapi tetap kita harus bela diri. Maksudnya kita hilangkan tuhmah tadi. Kita hilangkan tuduhan tadi. Itu harus seorang muslim. Jangan dituduh, oh iya saya bersalah. Jangan. Tetap bela diri. Kita sampaikan bahwa saya itu batil, bahwa saya itu enggak benar. Saya difitnah. Selesai. Tapi kita harus bela diri. Nah, inilah yang kata para ulama sebutkan idfa'an nafsik. Bela diri engkau in kunta muhiqqa. Kalau engkau benar, dan nanti kita serahkan pembelaan itu kepada siapa? Allah Subhanahu wa taala. Biasanya Pak, kalau orang yang jujur, orang yang benar, nyantai aja dia. Yang bela siapa? Allah. Yusuf juga sama. Dituduh fitnah ini, fitnah itu, godain Zulaikha, mau ngajak zina Zulaikha. Apa kata Yusuf? Hiya rawadatni an nafsi, bela diri. Tapi ringkas saja. Selesai itu dia serahkan kepada Allah. Akhirnya yang bela Yusuf siapa? Allah. Ini juga sama dengan Nabi kita Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Pak, yang bela Nabi kita Muhammad Sallam, yang semua orang mencela, kebanyakan manusia mencela Nabi kita Muhammad Sallam di awal-awal turun Islam, yang bela Allah. Innaka la'ala khuluqin azim. Dikatakan Muhammad ni akhlak yang buruk, pemecah belah umat. Naam sahih. Dibilang ini itu. Yang bela siapa? Allah. Innaka la'ala khuluqin azim. Wahai Muhammad, engkau ini di atas akhlak yang agung sekali. Ketika dikatakan dituduh, oh Muhammad ini tukang sihir. Masya Allah. Yang jawab siapa? Allah Subhanahu wa taala. Ketika Nabi SAW dikatakan bahwa dia ini tukang pembawa syair-syair, yang jawab siapa? Allah.
wa ma 'allamnahu syi'ra wa ma yanbaghi lah. Kaidah Pak berarti ketika kita ini membela diri, ingat minta tolong sama siapa? Allah Subhanahu wa taala. Ana juga Pak beberapa kali dituduh yang enggak benar. Sampai ada ikhwan nelpon ana, "Ustaz, katanya antum ngambil kendaraan riba ya?" Siapa yang ngomong, "Khi? Fulan bin Fulan." Astagfirullahaladzim. Ana bilang, astagfirullahaladzim. Syufa, kita udahlah menges, dibilang apa? Riba pula. Ana bilang sampaikan, akhi, bilang itu dusta, haram, dosa besar, persaksian palsu. Sampaikan, ana sama sekali nggak pernah main di riba. Ana bilang, sampaikan. Ana serahkan sama Allah. Mati sendiri Pak fitnah itu. Sudah. Ngapain anda bahas? Ngapain anda ribut? Anda cuma sampaikan kepada ikhwan itu dusta. Sampaikan, itu bahaya. Anda bilang, sudah anda serahkan sama Allah, mati sendiri. Tapi kalau seandainya kita banyak klarifikasi Pak, justru yang harusnya padam makin apa? Melebar kemana-mana. Orang ngambil apa kesempatan di situ. Apalagi kalau masuk media. Sudah Pak, kalau masuk media kita yang buka celah itu. Makanya kata para ulama, kalau kita menyelesaikan tuhmah dari orang, jangan terlalu banyak bicara. Jangan terlalu banyak bicara. Urusan rumah tangga, jangan terlalu banyak apa? Bicara. Kita dituding sama istri kita gini dan nggak benar, santai aja. Nanti mati sendiri. Dibandingkan kita juga ngomong di media, akhirnya orang masuk di situ. Itu kata para ulama. Jadi la tukthir minal kalam. Man kathura kalamuhu kathura khata'uhu. Jangan perbanyak bicara. Kalau udah banyak bicara, biasanya banyak celahnya. Kalau orang sudah banyak celahnya, ya sudah, akan mudah diambil oleh orang lain. Apalagi media di luar sana, Pak. Masya Allah. Naam, sahih. Itu yang harus kita jaga-jaga. Wallahu a'lam bishawab. Kemudian Masya Allah, antum perhatikan. Wa syahida syahidun min ahliha. Dan yang bersaksi bahwasanya ini kerahnya siapa? Yusuf ditarik dari belakang. Dan kalau memang ditarik dari belakang maka dia itu benar, si Yusuf. Dan yang dusta siapa? Si Zulaikha. Itu Pak, siapa yang bersaksi? Ini khilaf para ulama. Disebutkan Pak, yang bersaksi itu adalah tiflun saghir, anak kecil. Naam, anak kecil. Makanya disebutkan dalam sebuah riwayat, takallama arba'atun wa hum sighar. Ada 4 orang yang bisa berbicara dalam kondisi dia masih kecil, masih balita yang belum bisa ngomong umurnya, tapi dia bisa apa? Ngomong. Takallama arba'atun wa hum sighar. Ada 4 orang yang bisa berbicara dalam kondisi dia masih kecil, masih balita sekali, masih bayi. Disebutkan hadza wa syahidu Yusuf. Yang menyisiri rambutnya siapa? Anaknya Firaun. Anaknya si itu Pak, Masyitah bintu Masyitah binti Firaun. Itu apa? Bisa berbicara. Wa syahidu Yusuf. Dan orang yang bersaksi untuk siapa? Yusuf yang kedua. Yang ketiga sahib Jurej. Kawannya siapa? Jurej. Antum mungkin tahulah kisah siapa? Jurej yang dituduh berzina. Sampai kata Jurej, datangkan anak itu, ternyata berbicara. Masya Allah. Sahib Jurej dia nih. Terus yang terakhir siapa? Isa alaihis salam. Masya Allah Pak. Antum tahu yang paling parah itu sebenarnya Isa. Umminya itu dituduh nggak ada yang percaya sama Maryam alaihassalam. Kasihan Pak. Sampai lahiran tuh sendiri. Pak, sekarang manusia sekarang lahiran butuh berapa orang? Kadang-kadang bidannya pun sampai 3 masuk satu ruangan. Ya kan? Ini Maryam mau lahirin Pak, kondisi yang nggak ada yang bantu. Semua wanita nganggap Maryam ini jijik, zania. Sampai dikatakan, gimana engkau bisa berzina wahai Maryam? Bapak engkau orang yang suci, ibu engkau orang yang suci. Masya Allah, digituin. Tiba-tiba Maryam hamil di luar nikah. Pak, wajar nggak aslinya orang mengatakan fulan telah berzina sebabnya dia belum nikah? Wajar nggak nantanya? Wajar nggak? Wajar Pak. Kalau ada wanita sekarang di zaman kita sekarang hamil tidak nikah, kita akan mengatakan apa? Lah zina lah. Mau apa lagi?
Itu pernah terjadi ujian besar untuk Maryam alaihissalam ketika dia dibebankan oleh Allah ujian hamil di luar nikah. Yang bela Pak Allah, Masya Allah. Nggak ada yang bantu Maryam mau lahirkan, Masya Allah. Mau lahiran butuh makan Pak, butuh gizi. Akhirnya diperintahkan oleh Allah untuk makan apa? Kurma. Makanya orang yang mau lahiran Pak, kasih banyak makan kurma itu, Masya Allah. Itu kuat, fisiknya kuat. Orang sakit Pak, kadang-kadang kasih sari kurma, itu nanti naik darahnya. Orang lemas dan sebagainya, itu sehat. Nah, orang yang melahirkan itu juga sama. Ketika itu Pak nggak ada, mau makan apa? Akhirnya diperintahkan oleh Allah untuk makan kurma. Caranya gimana? Digoyangkan pohon kurma, turun. Pak, kondisi seperti itu apakah selesai? Enggak, lahirannya yang berat. Sendirian, nggak ada yang bantuin. Pas keluar Pak, ya sudah dikatakan Maryam berzina. Pak, kalau wanita sekarang diuji oleh Allah seperti itu, mungkin stres dia. Mungkin apa? Stres. Dia memang belum nikah. Dia tahu dia belum nikah dan nggak terjadi pernikahan. Tiba-tiba punya anak. Tiba-tiba semua orang Pak nuding dia. Anak yakin kalau wanita zaman kita sekarang itu bisa apa? Stres dia, Masya Allah. Tapi Maryam sabar betul Pak kondisi itu. Yang bela Allah SWT sampai Masya Allah, takallama fil mahdi. Masih ditimang, Isa sudah bisa apa? Bicara. Masya Allah. Inni abdullah ataniyal kitaba wa ja'alani nabiyya wa ja'alani mubarakan aynama kuntu wa awsani bis salah. Ini kata Nabi Isa alaihissalam, Allah berikan nanti untuk saya Alkitab, Al-Quran Al-Karim, dan Allah akan jadikan saya sebagai nabi. Ini diucapkan oleh Nabi Isa, kondisinya masih apa? Masih bayi. Pak, kaget semua orang. Fa asyarat ilaih. Tapi antum tahu, Masya Allah Pak, perintah Allah untuk Maryam apa? Untuk apa? Untuk apa? Puasa. Puasa apa? Puasa mulut berbicara. Naam. Jangan banyak klarifikasi. Udah. Apa kata Masya Allah, kata Maryam, Allah perintahkan saya sauman, untuk puasa. Falan ukalliman nas. Aku enggak ajak orang berbicara sama sekali. Ini penting Pak, kita benar, jangan banyak apa? Bicara. Penting ini Pak, faidah besar. Karena orang itu kapan banyak bicara kadang-kadang jatuh. Makanya Maryam diperintahkan sauman, puasa. Falan ukallim, maka aku enggak ngajak manusia untuk apa? Berbicara. Sama Yusuf juga, tapi Yusuf masih bisa berbicara, cuman nggak banyak apa? Klarifikasi. Udah selesai. Orang mau ngomong apa, masing-masing ada hisab kok, selesai. Ya sudah, antum ngomong seperti itu tentang saya, ya sudah. Kita ada hisabnya, kita jumpa di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Indallah tajtami'ul khusum. Katakan selesai. Insya Allah di sisi Allah semua orang-orang berseru akan jumpa masing-masing di hadapan Allah Subhanahu wa ta'ala. Itu Pak, takut orang kayak gitu. Kalau dia nuduh sembarangan ya, dia kan apa? Takut. Na'udzubillahi min dzalik. Wallahu alam bissawab. Baik. Kemudian perhatikan di sini. Jadi di situ yang berbicara adalah anak kecil. Nah, misalnya anak kecil, dia ngapa? Berbicara. Udah jam 8 ini, Pak. Tak jawab aja ya. Nah, anak takutnya lewat. Nah, syukurnya. Wis banyak ini, Masya Allah. Pasti kita stop ya. Insya Allah kita lanjutkan pada pertemuan berikutnya. Gimana kondisinya? Kok bisa berita itu kesebar? Kan aslinya kan cuma siapa? Zulaikha atau siapa? Aziz Misr, suaminya, atau Nabi Yusuf kan gitu. Tapi mungkin nggak Pak Yusuf cerita? Nggak mungkin. Zulaikha mungkin nggak cerita? Malulah Zulaikha, aib dia kok diceritakan. Suaminya mungkin nggak? Nggak mungkin. Terus kok bisa semua orang tahu Zulaikha godain siapa? Yusuf. Kita bahas pada pertemuan berikutnya. Siapa pertama kali yang nyebarin berita itu?
Itu siapa? Nanti akan kita sebutkan pada pertemuan berikutnya. Nah, wallahu alam bissawab. Baik. Bismillahirrahmanirrahim. Apakah uang riba boleh disedekahkan ke fakir miskin? Jazakumullah khair. Uang riba itu diberikan untuk maslahat umum kaum muslimin. Jembatan, apa lagi? Kamar mandi, sekolah, itu boleh. Tapi kalau khusus untuk fakir miskin, Allah alam, ana nggak tahu. Tapi akan ana cari pada pertemuan berikutnya. Ana nggak tahu sampai sekarang. Maksudnya ana belum bisa pastikan. Ana serahkan ilmu kepada Allah. Tapi nanti coba ana cari, boleh nggak ngasih hasil riba untuk apa? Fakir miskin. Nanti ana akan cari. Nah, ana sampai sekarang Allah alam bissawab. Sekarang ini sedang marak tentang julukan Ustadz Wahabi. Mohon petunjuknya Ustadz tentang apa itu Wahabi. Iya, Ustadz Wahabi, iya ana dituduh apa? Ustadz Wahabi. Sampai keluar di koran, Pak. Masya Allah. Ustadz Wahabi. Masuk koran, ada fotonya. Nomor berapa? Ditulis Ustadz Abdurrahman Al-Amiri. Masya Allah. Wahabi ya. Astaghfirullahaladzim. Fitnah. Terus siapa sih Wahabi? Wahabi itu aslinya julukan untuk Abdul Wahab ibn Rustum, bukan Muhammad bin Abdul Wahab. Beda sekali, Pak. Kalau Wahabi, kenapa? Karena zaman dulu ada ulama namanya Al-Lakhmi atau disebutkan Al-Lakhami, itu mengatakan Abdul Wahab ibn Rustum itu sebagai Wahabi. Kenapa? Suka bunuh kaum muslimin, suka mengkafirkan kaum muslimin, suka menumpaskan darah kaum muslimin. Betul dia Wahabi. Khariji, Khawarij dia nih. Naam sahih, suka mengkafirkan kaum muslimin dan sebagainya. Nah, tapi kasusnya Al-Lakhmi ini atau Al-Lakhami ini itu meninggal jauh sebelum Syekh Muhammad ibn Abdul Wahab apa? Lahir. Syekh Muhammad belum lahir. Jadi banyak orang-orang mengatakan, oh Wahabi gini, pakai ucapannya siapa? Al-Lakhami. Ternyata Al-Lakhami ini perkataannya ditujukan untuk Muhammad ibn Abdul Wahab sama mereka. Gimana mungkin bisa, sedangkan Syekh Muhammad ibn Abdul Wahab belum apa? Belum lahir. Dan jauh, Pak, generasinya jauh sekali. Dan apa yang mereka tuduhkan bahwa Syekh Muhammad ibn Abdul Wahab itu mengkafirkan kaum muslimin, antum baca, Pak. Apa kata beliau? Lam ukaffir ahadan minal muslimin. Aku enggak pernah kafirkan satupun orang dari kalangan muslimin. Antum baca dalam kitab Rasail Muhammad ibn Abdul Wahab. Tapi balik-balik lagi, Pak, namanya klarifikasi itu enggak usah panjang-panjang. Orang tuh banyak apa? Fitnahan akan terus memfitnah seperti itu. Nah, kalau memang betul Syekh Muhammad ibn Abdul Wahab ini adalah Wahabi, harusnya bukan Wahabi. Kenapa? Karena namanya itu Muhammad, harusnya apa? Muhammadi, bukan Wahabi. Kalau Abdul Wahab betul karena namanya siapa? Abdul Wahab ibn Rustum, dinisbatkan kepada dia. Nah, kalau Muhammad ibn Abdul Wahab kita katakan Wahabi, berarti nisbat Wahabi kepada bapaknya, bukan kepada Muhammad bin Abdul Wahab. Ngerti nggak, Pak, sampai sini? Jadi jelas, Pak, ucapan Lakhami itu dinisbatkan untuk Abdul Wahab ibn Rustum, bukan untuk Syekh Muhammad ibn Abdul Wahab. Allah alam bisawab. Jadi kalau dikatakan Wahabi ya terserah orang. Ana sampai sekarang pun dikatakan Wahabi tidak sahih. Ana pernah ngisi kajian di Singapura 3 kali. Pas yang ketiga, Masya Allah, beritanya rupanya nyebar. Karena, Pak, memang di Singapura ini nggak bisa ngisi sampai ada namanya itu sertifikat dai yang bisa ngisi. Di Indonesia itu Ustadz Sunnah itu nggak ada yang megang kecuali Ustadz Syafiq bahasa lama. Yang lain tuh nggak dapat. Jadi diem kajiannya. Nah, ana tiba-tiba nyebar berita ana tuh di Singapura. Pak, hampir ana dipanggil. Ana udah dipanggil sama MUIS. MUIS ini Majelis Ulama Islam Singapura. Dipanggil. Cuman walhamdulillah ana udah sampai di Indonesia. Tuhmah, fitnahan, katanya ana ngajarkan apa pemahaman keras. Padahal ana itu ngajarkan, Masya Allah, temanya bukan tema akidah, penyemangat kaum
muslimin, gimana bisa semangat? Ternyata fitnahannya Pak, yang ada anaknya apa dikatakan dakwah-dakwah keras ketika itu. Akhirnya panitia yang dipanggil, panitia klarifikasi, dikasih rekamannya, sudah aman, nggak ada masalah sama sekali. Jadi Ana sampai sekarang nggak di blacklist, tapi Ana berangkat ke sana masih bisa, cuman dakwah nggak boleh karena mereka itu harus ada apa? Sertifikat. Namanya itu tauliyah. Di Malaysia juga sama. Ana di Malaysia itu di Kuala Lumpur dapat tauliyah itu. Bisa ngisi kita di Kuala Lumpur. Tapi kalau Ana ngisi kajian yang banyak rumah sakitnya orang-orang sakit di Malaysia apa namanya? Melaka, naam sahih. Ana nggak dapat itu. Di Melaka Ana diam-diam. Kenapa? Udah dibilang Ustaz Wahabi, dipantau Pak, Masya Allah. Naam, akhirnya terpaksa diam-diam di Melaka itu. Ana nggak dapat tauliyah, tapi kalau di Kuala Lumpur Ana dapat tauliyah karena memang mufti. Jadi di Malaysia itu Pak, di setiap kota tuh ada muftinya. Nah, mufti Kuala Lumpur itu khirij Madinah, alumnus dari apa? Universitas Islam Madinah. Alhamdulillah diterima, kita bebas untuk di Kuala Lumpur. Jadi itu kondisinya Pak. Jadi orang tuh gampang nuduh orang lain tuh apa? Wahabi, padahal mereka nggak tahu apa faktanya Wahabi. Ana pernah nulis di blog Ana alamiri.net, sekarang udah ganti abdurrahmanalamiri.com. Antum baca tentang Wahabi, Ana udah bahas 3 seri kalau nggak salah. 3 seri fitnahan mereka terhadap Wahabisme. Siapa yang dimaksudkan dengan sebagai Wahabi? Itu sudah Ana tulis. Nah, wallahu alam bisawab. Jadi kalau Ana dituduh Wahabi, Ana biasa saja Pak, sudah biasa. Ana katakan Ana muslim. Ana muslim, selesai. Ana enggak bawa nama yang lain, Ana bawa nama muslim. Ahlus sunnah wal jamaah. Naam, wallahu alam bisawab. Ustaz, bagaimana cara menggantikan sholat fardu yang telah lampau? Dan bisakah kita menggantikan sholat fardu tersebut? Naam, sholat fardu yang enggak sengaja kita tinggalkan wajib diqadha. Kapan diqadhanya? Kapan ingat? Nabi kita Muhammad SAW bersabda, Masya Allah, dalam hadis yang sahih. Beliau mengatakan, man nama an salatin aw nasiyaha falyusalliha idza dzakaraha wa la kafarata illa dzalik. Barang siapa yang enggak sengaja ketiduran ketika lalai, dia tidur enggak sengaja, dia lupa salat, atau dia memang lupa salat enggak ingat sama sekali. Nama manusia disebutkan insan, manusia sebagai insan. Kenapa? Dari kata nisyan. Apa arti nisyan? Nisyan apa artinya? Lupa. Makanya manusia ini sering apa? Lupa. Apalagi kalau masalah hutang, sering pura-pura apa? Lupa. Sahih. Itu manusia betul itu. Insan beneran. Nah, kita kan wajar namanya lupa, ya lupalah. Maka apa kata Nabi kita wasallam? Falyusalliha idza dzakara. Maka dia langsung sholat ketika dia ingat. Contoh, antum lupa sholat zuhur, ingatnya ba'da asar. Pak, sholat ba'dal asar boleh atau nggak boleh? Ba'dal asar boleh atau nggak boleh? Nggak boleh. Kenapa? Ada tanduk syaitan. Kata Nabi kita sallam, la sholata ba'dal asri hatta taghruba syamsu. Nggak boleh sholat habis asar sampai matahari apa terbenam. Makanya nggak ada sholat ba'diyah ba'dal asar, tuh nggak ada, karena memang nggak boleh. Nah, ternyata kita ingat belum sholat zuhur, tapi ingatnya ba'dal apa? Asar. Boleh nggak langsung dikerjakan? Ayo wallah boleh. Falyusalliha idza dzakaraha. Langsung kerjakan sholatnya itu di waktu dia ingat. Wala kafarata illa dzalik. Nggak ada kafarat selain itu. Jadi nggak dosa. Ya namanya lupa, namanya ketiduran. Itu yang perlu kita ketahui. Wallahu alam bissawab. Pak Ustadz, bagaimana nasib anak hasil zina sedangkan orang tuanya sudah bertobat? Ya hasilnya, nasibnya cuman sekedar anak biologis. Apa dampaknya? Mahram. Dampaknya apa? Mahram. Jadi dia tetap mahram karena anak biologis. Hurrimat alaikum ummahatukum. Dimahramkan untuk kalian ibu-ibu kalian. Mahram ibu-ibu kita, ibu biologis, walaupun hasil zina. Bapaknya juga sama seperti itu, tapi mahram kita, bapak-bapak kita. Tapi ingat, tidak boleh apa? Mau menikahi anaknya. Kan udah tobat, nggak bisa. Itu peraturan dari Allah Subhanahu wa taala. Karena nanti akan banyak orang bermudah-mudahan dalam urusan zina. Makanya di-cut dari awal, nggak saling menafkahi, nggak saling mewariskan, dan juga nggak bisa abahnya menikahin anaknya hasil dari zina. Terus siapa yang nikahin kalau gitu? Hakim, atau sekarang itu penghulu, kepala KUA, KUA ya kalau sini,
KUA, naam, KUA. Karena kata Nabi kita wasallam, fa inisyajaru fasultanu waliyu man la waliyalahu. Barang siapa yang enggak ada walinya, maka sultan, pemerintah yang jadi wali bagi wanita tersebut yang tidak memiliki apa? Wali. Jadi seperti itu. Wallahu alam bissawab. Salam Ustaz, bagaimana cara salat Nabi SAW sebelum Rasulullah? Bagaimana cara sholat Nabi sebelum Rasulullah, sedangkan perintah sholat baru ada pada zaman Rasulullah? Pak, jangan antum kira perintah sholat ada sejak zaman siapa? Rasul. Salah antum. Kenapa? Sejak zaman awal pun sudah ada perintah sholat. Nabi Ibrahim, apa doa Nabi Ibrahim? Rabbi ja'alni muqimas salati wa min dzurriyyati rabbana wa taqabbal doa. Ya Allah, jadikan saya dan keturunan saya orang-orang negakkan apa? Salat. Berarti ada nggak salat sebelum Nabi kita Muhammad SAW? Ayo wallah ada. Nabi kita Muhammad SAW tahannus menyendiri di gua apa? Hira. Nyembah siapa? Allah. Pakai cara apa? Cara nabi-nabi sebelum Nabi kita Muhammad SAW. Nabi Isa salat, ayo wallahi salat. Nabi Musa salat, salat. Nabi Ismail, naam. Wa kana ya'muru ahlahu bis-shalah. Dia ini apa? Memerintahkan keluarganya untuk apa? Salat. Dan perintah memang Pak, wa'mur ahlaka bis-shalati wastabir 'alaiha. Ini perintah untuk Nabi sebelum-sebelum kita. Jadi salat itu sudah ada sebelum Nabi kita Muhammad SAW. Terus caranya sama enggak dengan Nabi kita? Mungkin beda. Mungkin apa? Beda. Contohnya hadis Nabi kita Muhammad SAW, u'titu khamsan lam yu'tahunna ahadun minal anbiya'i qabli. Aku diberikan 5 perkara yang mana sebelum aku enggak ada dikasih 5 perkara ini. Salah satunya apa? Wa ju'ilat liyal ardu masjidan wa tahura. Dijadikan tanah ini itu suci untuk saya. Suci apa? Untuk saya, dan sah untuk sholat. Jadi zaman dulu tayamum itu belum ada. Tapi khusus zaman Nabi kita SAW, cara sholatnya kalau nggak ada air bisa pakai apa? Tayamum. Nah, itu bedanya. Jadi syariatnya itu beda-beda. Maka apa kata Nabi kita Muhammad SAW? Fa ayyu rajulin min ummati adrakathu shalah falyusalli. Siapa saja dari umatku yang sudah dapat waktu sholat, maka langsung sholat. Nah, itu perintah Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Jadi salat itu udah ada tapi syariatnya berbeda. Allah berfirman, "Walikullin ja'alna minkum syir'atan wa min haja." Setiap kalian itu sudah diberikan oleh Allah SWT syariatnya masing-masing. Wa min haja, dan manhajnya masing-masing. Metode itu masing-masing sudah ada. Metode taubatnya gimana? Beda, Pak. Taubat sudah ada. Taubatnya Nabi kita Muhammad SAW, syariatnya Nabi kita Muhammad SAW itu beda dengan taubatnya apa? Nabi Musa. Kalau Nabi Musa taubat umatnya gimana? Harus bunuh diri, faqtulu anfusakum, bunuh diri kalian. Dzalikum khairul lakum inda bari'ikum fataba 'alaikum, kata Allah. Itu lebih baik untuk kalian dan Allah terima taubat kalian, tapi harus bunuh diri. Pak, kalau zaman kita mau taubat mati semua kita habis. Naam, sahih. Makanya taubat zaman kita sekarang cukup dengan istighfar kepada Allah Subhanahu wa taala. Jadi Pak, syariat sholat sudah ada, cuman beda syariatnya. Gimana caranya? Allah alam, enggak disebutkan oleh Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Paham Pak ya? Jadi seperti itu. Ustaz, memang kita tidak boleh melarang anak-anak kecil bermain-main di masjid, tapi bukankah kewajiban dan tanggung jawab orang tua masing-masing untuk menjaga atau melarang anaknya? Loh, siapa yang bilang enggak boleh ngelarang? Larang. Anak kecil main Pak, larang. Enggak ada istilah yang enggak larang. Ada, Masya Allah, Tabarakar Rahman, Ustadz Anas Burhanuddin, Anda masih ingat kajian di SCDI? Ada anak, Masya Allah Pak, ributnya sap ke sana, nanti sap ke sini. Apa kata Ustadz Anas? Irbitu auladakum, tu anak ikat di tiang. Masya Allah, kata Ustadz Anas, mayam bagi, nggak layak. Apa kata beliau? Pak, ini faedah besar. Antum bawa anak kita Pak bertamu ke rumah orang, bertamu kita ke rumah orang. Ribut Pak, marah nggak kita? Marah nggak kita? Atau nak biarin aja main terus? Marah nggak kita? Nak, jangan nak, duduk sini. Taib, sekarang kita di rumah siapa? Rumah siapa?
Allah, kita bertamu di rumah Allah, Pak. Bahkan rumah manusia ini gak ada apa-apa dibandingkan rumah Allah. Antum masuk ke rumah Allah, wajib kita diperintahkan untuk sholat apa? Tahiyatul masjid. Masya Allah, Pak. Itu saking mulianya masjid. Jadi dilarang. Tapi Pak, dilarang itu maksudnya dibawa, diletakkan dia samping. Jadi bukan berarti gak dilarang-larang. Nabi kita Muhammad SAW bawa anaknya Hasan sama Husain, cucunya bawa, tapi Pak dijaga oleh Nabi kita Muhammad SAW. Anak punya anak Khalid, anak bawa anak-anak sampai sekarang Pak nggak pernah ribut si Khalid itu. Gak anteng anaknya, sholat sama jamaah yang lain. Anak bawa dia ke masjid sebelum dia kenal main. Jadi dia tahu masjid ini bukan tempat apa? Main. Tapi kalau dia udah tahu main baru dibawa ke masjid, biasanya mainnya di mana? Masjid. Bawa dulu Pak. Hasan Husain itu masih kecil, Nabi bawa di masjid. Nabi lagi khutbah, Nabi innal hamdalillah nahmadu, lagi merah, lewat Hasan sama Husain, berangkat. Gemes Nabi kita SAW, turun Nabi digendongnya Hasan Husain. Nabi lupa kalau Nabi lagi apa? Khutbah. Langsung ketika ingat diletakkan lagi, naik lagi ke atas mimbar. Berarti Nabi bawa enggak anaknya? Cucunya? Bawa. Tapi Nabi jaga SAW. Nah, kata para ulama, Pak, harus dijaga. Makanya cara dibawa masih kecil. Nah, kalau udah agak besar, Pak, bawa enggak apa-apa, cuman dijaga. Makanya anak enggak setuju soft anak-anak di belakang, soft bapak-bapak di depan. Pak, main enggak bisa. Terus gimana? Letakkan dia di depan. Anak sama anak-anak Khalid itu anak bawa di samping anak terus. Sholat samping anak, nggak pernah anak letakkan sama kawan-kawannya, nggak pernah. Jadi anteng dia tahu sholat ini ngadap siapa? Allah Subhanahu Wa Taala. Anteng Pak sampai sekarang. Anteng itu yang faedah dapat kita ambil dari para ulama zaman dahulu. Jadi anak-anak itu jadikan masjid ini tempat untuk mengingat Allah Subhanahu Wa Taala. Jadi seperti itu. Kapan main lagi? Diingatkan. Nah sini nggak boleh main. Samping Nabi. Nah gitu. Itu harus kita ingatkan. Khalid tuh Pak kapan khutbah Jumat, anteng anak bawa dia khutbah di samping anak dari awal sampai akhir, diam aja dia. Tapi kalau udah selesai khutbah Pak swap kemana-mana dia namsoi. Tapi kalau lagi kajian, lagi khutbah, anteng dia. Sholat tarawih Pak dari awal, sholat tarawih di pondok tuh bukan pendek Pak, panjang. Sof pertama dia nggak di depan belakang imam. Sof pertama, anak waktu itu lagi safar ke Palembang. Dia sama uminya ngomong nak di depan ya. Jadi akhirnya anak tanya sama kakak-kakak santrinya, gimana sih Khalid? Sholat Ustaz. Di soft berapa? Soft pertama. Main nggak dia? Enggak Ustaz. Dari awal sampai kapan? Sampai akhir. Alhamdulillah. Itu Pak. Kenapa? Dididik dari awal sebelum dia kenal apa? Main. Coba Pak seperti itu. Kalau udah kenal main gimana? Taib. Berarti tugas kita agak lebih sedikit ekstra. Apa? Larang anak-anak kita. Nak sini sama Bapak. Jangan main. Sini sama Bapak. Enggak. Sini sama Bapak. Nah itu dia. Itu kalau kita mau mendidik anak, nggak apa-apa Pak, seperti itu. Jadi bukan berarti yang mengatakan nggak boleh ngelarang anak main di masjid itu salah Pak. Larang, nggak boleh. Karena nanti anak nggak tahu mana yang hak, mana yang batil. Ribut di masjid batil bukan? Batil, wallahi batil. Ingatkan seperti itu. Ada orang mengatakan, oh kalau sama anak nggak boleh kita ngomong jangan. Anak jangan dilarang. Pak, kapan anak jangan dilarang? Nakal. Antum tahu konsep pertama Luqman Al-Hakim mengingatkan anaknya. Ada nggak Luqman mengucapkan jangan? Nggak ada lah. La tusyrik billah. Ya bunayya la tusyrik billah inna syirka la zulmun azim. Ini kata Ustaz Firanda. Ada orang sekarang pendidikan ngomong jangan ngomong anak jangan. Lah Allah sendiri mengatakan Luqman ngomong ke anaknya apa? Jangan. Sahih. Kan seperti itu Pak. Jadi sekarang kita ini ngambil konsep pendidikan, jangan ngambil dari barat, tapi dari Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Khairul huda huda nabiyina Muhammad, kan gitu. Sebaik-baik petunjuk adalah Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Jadi tanggung jawab orang tua untuk mendidik anaknya seperti itu. Sehingga mengurangi keterangan beribadah. Naam sahih. Itu yang perlu kita ketahui. Ustaz, terus bagaimana nasib hasil anak zina statusnya ke depan, baik laki-laki atau perempuannya? Sudah, anak itu nggak bisa disalahkan, sudah. Dan juga dari zaman ke zaman juga nggak ada yang mempermasalahkan itu.
Jadi cukup dinisbatkan kepada ibunya dan itu tidak ada masalah sama sekali. Dan dia nggak boleh dipermalukan. Ya sudah, nggak ada masalah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa hukum merokok? Apa hukumnya? Haram atau halal? Ada yang ngomong haram, ada yang ngomong halal. Khilaf. Pak, antum khilaf, dokter ijma. Antum yang khilaf, dokter apa? Ijma. Loh, dokter sepakat semuanya, Pak. Ana punya sahib dokter. Rokok. Dia ngomong, "Ustaz, rokok ini bahaya." Jangan Pak, Ustaz, memang bahaya ini, cuman ana udah kecanduan. Dokter yang ngomong, ijma dokter haram. Cuman ada dokter yang rokok, ya karena sudah apa? Kecanduan. Antum malah khilaf gimana? Ulama zaman dulu kenapa khilaf? Karena belum ada penelitian khusus mengenai apa? Rokok belum ada, Pak. Belum ada penelitian khusus. Nanti kan lama-lama berkembang nih, kayak dulu. Rokok dikatakan dokter, rokok dapat membuat serangan jantung, kanker, impotensi, terus gangguan kehamilan dan sebagainya. Berkembang lagi penelitian itu. Sekarang sudah difikskan rokok membunuhmu. Udah ijma itu, Pak. Mau bilang kita khilaf? Gimana khilaf? Khilaf itu ketika penelitian itu belum ada, kayak COVID. Wah, khilaf Pak, para ulama khilaf. Kan berkembang terus. Apakah kita renggangkan atau kita rapatkan? Khilaf wajar. Tapi semakin besar penelitian itu dan bisa memastikan memang COVID itu betul-betul penyebarannya besar, akhirnya ditetapkan harus direnggangkan. Kan penelitian wajar. Makanya zaman dulu kenapa dikhilafkan? Gara-gara penelitian dokter belum terlalu nyata. Sekarang Pak, atau tanya dokter yang merokok, udahlah tanya sama beliau, "Dok, rokok bahaya enggak?" "Oh enggak, sunnah ngerokok." Ada? Nggak ada. Kalau rokok tuh bagus, kita perintahkan anak kita untuk apa? Rokok. Kita Pak lihat anak kita ngerokok, Pak, ya Allah Akbar. Kita yang merokok mungkin stres mungkin. Nah, jangan, cukup bapak yang ngerokok. Kita sadar Pak, ada masih fitrah di situ. Bahwasanya rokok apa bahaya, enggak sahih. Jadi, apa hukum merokok? Haram. Kan dokter udah sepakat rokok. Pak, masih mending mengatakan rokok haram tapi belum bisa ngelepas dibandingkan dari awal mengatakan rokok itu halal. Kenapa? Menghalalkan yang haram itu dosa besar. Istihlalul haram namanya, kata para ulama. Itu bahaya. Wallahu a'lam bishawab. Oke, hukum rokok itu haram. Jangan Pak, jangan. Bismillah. Terus gimana kalau kami yang masih kecanduan? Minta tolong sama siapa? Allah. Pak, ana yakin setiap dosa pasti ada efek candu. Antum mau cari apa dosa yang ada efek candu? Narkoba ada nggak efek candu? Ada. Rokok ada. Judi ada nggak? Pak, judi online tuh berapa banyak kaum muslimin yang kecanduan judi online sampai bangkrut, habis miskin, masih main judi. Habis harta masih main judi, Pak. Sampai berhutang pun untuk judi online. Berarti apa buktinya? Ada efek candu. Antum tahu zina ada nggak efek candu? Wallah banyak Pak yang sudah bersaksi, kami sulit. Istri ada, punya istri cantik istrinya Pak, bening. Kapan minum nih uratnya nampak saking putihnya. Nyari cewek yang hitam. Ada Pak. Rusak orang di luar sana. Istrinya pun bening Pak, ya Allahu Akbar. Sampai istilah ada istilah gini, rumput tetangga lebih hijau, lebih mentereng lihat akhwat yang hitam, istri putih. Sampai orang tuh, ya Allah, itulah sampai istilahnya kapan udah cinta, kotoran pun rasa coklat. Nah, sahih. Sampai seperti itu, Pak. Itu sebabnya efek apa? Candu. Makanya itu wajar. Kita itu minta apa sama Allah. Antum tahu sahabat yang ketagihan berzina? Tahu? Sampai dia mengatakan, "Ya Rasulullah, i'dzan li bizina." Ya Rasulullah, aku minta tolong, izinkan saya untuk berzina. Kenapa nggak bisa aku lepas dari zina? Apa kata Nabi kita Muhammad SAW? Atardahu li ummik. Oke, aku izinkan, tapi syaratnya engkau ridho nggak ibu engkau juga berzina? Oh la ya Rasulullah, enggak lah. Atardahu li ibnatik, ridho nggak putri engkau berzina? Enggak. Bibi engkau ridho nggak berzina? Enggak. Itulah berarti zina buruk.
Barulah Nabi pegang dadanya, jantungnya. Apa kata Nabi kita sallam? Allahumma tahhir qalbahu waghfir dzambahu. Ya Allah, sucikanlah hatinya fulan, jantungnya itu sucikanlah ya Allah, dan ampunkan dosa dia. Sejak itu dia nggak ada syahwat untuk berzina. Kenapa? Setannya udah lepas. Yang bawa candu itu Pak, syaitan. Yang bawa candu itu apa? Syaitan. Makanya minta tolong Pak. Yang rokok nih Pak, Masya Allah minta tolong. Sampai ada salah satu ikhwan, nggak tahu anda cerita sini atau belum, di Amsterdam ketika ada dakwah, ada salah satu ikhwan tuh mengatakan, Ustaz, ana dulu pecandu rokok tuh kerasat sampai beberapa bungkus itu bisa habis sama ana satu harinya. Ana udah lepas bertahun-tahun, tiba-tiba entah kenapa satu malam ana tiba-tiba mau rokok lagi. Ana entah kenapa kaki ana gerakkan untuk berangkat ke market untuk beli rokok tadi. Ketika ana jalan, ana itu langsung takut sama Allah, cuman tetap aja dia bayar ke kasir. Naam sahih. Tetap dia bayar ke kasir. Pak, Masya Allah, dia letakkan rokok itu Pak, dia letakkan rokok itu Pak. Tiba-tiba ada ikhwan yang lain yang jalan. Dia minta tolong sama Allah nih, ya Allah, jauhin saya dari rokok. Cuman tetap jalan dia. Beli apa? Rokok. Diletakkan di kasir. Tiba-tiba datang ikhwan Mbak, ikhwan yang lain. Antum beli apa? Oh, ana beli ini. Masya Allah. Kata, ini jadi nggak? Oh enggak, bukan barang saya kata dia. Bukan barang apa? Bukan barang saya. Syufa, Allah masih apa? Masih jaga. Makanya minta tolong sama siapa? Allah. Ini dari Amsterdam nih Pak, waktu anak dakwah di sana. Jadi makanya Pak, sucikan hati kita, minta tolong sama siapa? Allah SWT. Jadi rokok itu apa hukumnya? Haram. Sudah Pak, sudah. Anak istri kita kalau ngerokok Pak, Pak, rasanya itu kita pening pala itu Pak. Tahu istri kita merokok, rasanya mungkin bisa kita ceraikan. Nah kenapa kita normal-normal aja Pak? Kita kalau istri kita ngerokok mungkin kita bisa ceraikan. Nah sekarang kita malah ngerokok. Kasihanlah istri Pak, masa tiap hari nyium asbak? Apa? Asbak, naam, tiap hari nyium asbak, bau Pak rokok. Anak pernah sallallahu akbar. Samping itu Pak, ketika dia sholat keluar bau rokok Pak, nggak tahan anak nggak tahan, anak balik Pak, cari tempat yang lain, pindah ke posisi anak. Naam, ganggu Pak. Makanya rokok itu banyak nggak mudaratnya? Banyak. Udah Pak, stop. Bismillah. Minta tolong sama siapa? Allah. Ya Allah, mudahkanlah saya ya Allah, mudahkan. Itu yang harus kita perhatikan. Tadi doanya, Allahumma tahhir qalbi waghfir dzambi. Itu kalau kecanduan Pak. Allahumma tahhir qalbi waghfir dzambi. Allahumma tahhir qalbi waghfir dzambi. Itu seperti itu. Wallahu a'lam bishawab. Tolong nasihatnya bagi para perokok yang sholat berjamaah di masjid, yang bau badannya sangat berbau rokok atau asbak sehingga mengganggu jamaah yang lainnya. Naam. Masya Allah. Kalau antum masih kecanduan rokok berat, antum berusaha tapi masih juga Pak, taib, antum caranya kurangin dosis apa? Rokok pelan-pelan. Taib, antum kurangi kapan mau sholat, jangan merokok. Khamr juga sama Pak, ada tadrijian. Khamr itu pengharamannya enggak secara sekaligus, pelan-pelan. Dosis pertama khamr, apa kata Allah Subhanahu wa taala? Wa yas'alunaka 'anil khamri wal maisir qul fihi ma itsmun kabirun wa manafi'u linnas. Mereka bertanya kepada engkau wahai Muhammad tentang hukum khamr. Apa kata Allah? Qul, wahai Muhammad katakan, fihi ma itsmun kabir. Katakan dalam khamr terdapat dosa yang besar, tapi ada manfaatnya. Ada manfaatnya. Kata siapa? Allah Subhanahu wa taala. Mereka masih boleh minum apa? Khamar. Itu derajat yang pertama. Tapi sudah ada wanti-wanti nih, wanti-wanti. Taib. Lama kelamaan, lewatlah beberapa lama, turun ayat yang kedua. Apa yang kedua? Ya ayyuhalladzina amanu la taqrabu salata wa antum sukara. Wahai orang beriman, jangan kalian mendekati salat dalam kondisi kalian apa? Mabuk. Jadi minum khamar itu jangan sebelum salat. Kapan mereka minum khamar? Orang jahiliyah zaman dulu minum khamar itu ba'dal isya. Karena waktu dari isya itu panjang sampai kapan? Subuh. Itu zaman dulu. Mereka nggak pernah minum khamar dari zuhur. Ba'da zuhur nggak pernah Pak. Karena dekatan dengan waktu apa? Asar. Asar dekatan dengan waktu maghrib. Maghrib dengan isya. Makanya mereka minumnya kapan? Ba'dal isya. Kan langsung terpotong itu Pak. Jadi dia bisa merokok cuman sekali. Khamar cuma sekali. Oke, antum bilang
Ya Allah, mudahkan saya ya Allah. Mudahkan, minta tolong sama Allah. Jadi jangan sampai dekatin sholat dalam kondisi bau apa? Rokok, jangan. Kalau bisa pelan-pelan Pak, usaha bismillah, sama sekali nggak rokok. Itu nanti antum akan bisa dapatkan. Sambil doa tadi, Allahumma tahhir qalbi waghfir dzambi. Itu yang perlu kita ketahui. Wallahu alam bissawab. Tapi memang bau Pak rokok itu. Tapi ada lagi yang lebih bau. Jangan ke masjid Pak. Apa itu? Nabi kan bersabda, "Man akala tsauma awil basala awil qurrasa fala yaqrabanna masjidana." Yang makan bawang merah, bawang putih, bawang-bawangan, terserah mau bawang bombay, mau bawang apa, yang penting bawang-bawangan. Fala yaqrabanna masjidana, jangan dekati masjid kami. Sebabnya apa? Fa innal malaikata tata'adza mimma yata'adza minhu banu Adam. Karena para malaikat akan terganggu dengan bau mulut kita. Sebagaimana Bani Adam juga terganggu dengan bau mulut kita, bau bawang Pak, Masya Allah, jangan. Tapi ada yang lebih parah Pak daripada bau bawang. Apa itu? Durian. Antum jangan makan durian dekat sholat Pak. Pas adzan buka durian. Ay wallah, antum Allahu Akbar. Itu sak masjid Pak habis. Dan itu gak ada suaranya, saling tuding, siapa ini yang makan durian kan gitu kan. Jangan. Pernah kejadian di Prabu Muli, Masya Allah, malah ikhwan bagiin durian samping masjid. Ana bilang gak boleh, haram. Baunya kemana-mana, ini rumah Allah ini, malaikat banyak di situ, kita ganggu. Pindah, jangan di situ. Akhirnya pindah. Nah, ini terjadi Pak. Jadi bawang aja gak boleh, apalagi durian, apalagi rokok. Itu yang perlu kita ketahui. Nah, wallahu a'lam bissawab. Tata cara salat istisqa, Ustaz mohon doakan pada saat khatib Jumat agar dapat Allah turunkan hujan. Nah, insyaallah besok. Taib. Ustaz, siapa istri Nabi Yusuf? Ada yang bilang Zulaikha, benarkah? La. Zulaikha enggak pernah disebutkan dalam hadis yang sahih bahwasanya dia istri siapa? Yusuf. Enggak pernah disebutkan sama sekali. Itu sebagai istri siapa? Yusuf, enggak benar itu. Wallahu alam bissawab. Bolehkah sholat di dalam ruangan yang ada salib atau patungnya atau di rumah orang kafir? Enggak boleh. Enggak boleh. Kenapa? Karena Nabi kita Muhammad SAW pernah sholat, ada bingkai bentuk salib, itu harus dihancurkan dulu. Enggak boleh. Jadi harus cari tempat yang lain. Terus di mana? Di luar rumahnya. Karena kita di tanah pun sah nggak sholat kita di tanah? Sah, nggak apa-apa. Di luar nggak apa-apa, nggak ada masalah sama sekali. Wallahu a'lam bishawab. Yang lebih lucu Pak, maksain sholat di gereja. Ada orang kayak gitu, mau viral aja. Yang lebih lucu lagi, Anda dapat postingan di Instagram sholat jamaah di bioskop. Di bioskop itu Pak, Anda lihat, ya Allah, ini anak-anak mau viral ini. Ada yang di gereja, yang ini di bioskop. Kan ini kan bioskop, tempat malahi, tempat lalai. Jangan kayak gitu. Itu yang perlu kita ketahui. Na'amullah alam bisawab. Ghibah makan bangkai saudara sendiri. Maksud dari penjelasan di atas seperti apa? Itu buktinya bahwa ghibah itu jelek. Ghibah itu apa? Jelek. Yang dimakan itu apa Bang? Bangkai. Nggak ada Pak manusia satupun makan bangkai, itu nggak ada. Apalagi ini bangkainya manusia, kanibal. Ada nggak kanibal di Indonesia? Ada Pak dulu. Siapa itu? Jangan sebut nama Pak. Ghibah gitu. Maksudnya ada dulu, ada nggak tahu siapa, tapi jangan disebut. Astagfirullahaladzim. Nah itu katanya udah tobat katanya ya. Nah kalau udah tobat ditutup Pak. Ada lupa, memang ada dasarnya lupa. Cuman itu bahkan bangkai. Saat Indonesia tuh Pak benci sama dia, ya kan? Benci Pak. Semua orang nggak ada yang suka sama dia. Kenapa? Makan bangkai. Nah kita ini orang suka ghibah itu Pak, nggak ada kebaikan dari kita. Karena asli itu kita kanibal, pemakan bangkai manusia. Bangkai kambing aja nggak ada yang mau makan. Ini bangkai apa? Manusia. Namun bisa jadi seperti itu. Taib. Apa hukum orang yang sholatnya bolong-bolong kemudian dia berkata sesungguhnya Allah itu maha pengampun dan maha penyayang? Allah, ini murjiah namanya. Dia mengatakan oh nggak apa-apa nggak sholat, innallaha ghafurun
Rahim. Allah Maha Pengampun lagi Maha Penyayang. Dia lupa, inna adzaballahi syadid. Sesungguhnya azab Allah itu apa? Keras. Yang dia ingat apa? Yang enaknya. Nah, ahlu sunnah bainal irja wa baina al-ifrat wa baina tafrid. Tidak berlebihan tapi tidak meremehkan. Nah, itu ahlu sunnah wal jamaah, tengah-tengah. Tidak khawarij, gampang mengkafirkan, dan juga tidak murji'ah, gampang menggampangkan. Kita ahlu sunnah wal jamaah. Pak, orang yang meninggalkan sholat harusnya yang dipakai inna adzaballahi syadid. Yang dipakai ma salakakum fi sakor. Kenapa kalian masuk neraka sakor? Itu yang dipakai. Qalu lam nakum minal musallin. Sebabnya kami enggak pernah sholat, kami malah sholat. Itu yang dipakai, bukan innallaha ghafurun rahim. Itu ayat dipakai kapan tobat, ya Allah, ana dulu nih ninggalkan sholat, gimana sekarang? Baru pakai ayat itu. Ayat apa? Innallaha ghafurun rahim. Benar ayatnya, penempatannya salah. Itulah yang dikatakan oleh Ali ibn Abi Thalib atau Ibnu Abbas, kalimatu haqqin urida bihal batil. Kalimatnya benar, kata-katanya benar, tapi Pak dimaksudkan dengan hal yang lain. Nah, itu dia. Kalimat innallaha ghafurur rahim benar enggak? Benar. Tapi penempatannya apa? Salah. Sama antum tahu Pak, orang-orang khawarij yang suka ngebom sana ngebom sini, pakai ayat dia. Apa ayatnya? Wa man lam yahkum bima anzalallahu faulaika humul kafirun. Yang tidak berhukum dengan hukum Allah, maka dia orang apa? Kafir. Pak, kalimatnya apa? Betul, penempatannya salah. Padahal kafir di situ kata Ibnu Abbas kufrun duna kufrin. Kufur tidak sampai mengeluarkan orang dari Islam. Ada. Jadi kufur ini dosa besar, tapi nggak sampai keluar dari agama Islam. Contohnya apa? Antum datangin istri dalam kondisi istri haid, kufur. Antum datangin istri dari duburnya, kufur. Nabi mengatakan sallallahu man atam ra'atahu min duburiha aw wahya haidun faqad kafara. Siapa saja yang datangin istri dalam kondisi dia haid atau dari duburnya, maka dia kafir. Tapi ijma' para ulama, tidak ada yang mengkafirkan orang ini keluar dari agama Islam. Maksudnya kufrun duna kufrin, disebutkan kufur tapi tidak keluar dari agama Islam. Apa artinya? Dosa besar. Faham Pak sampai sini? Jadi kalimatu haqqin urida bil batil. Enggak salat innallaha ghafurur rahim. Itu kalimatu haqqin. Betul kalimatnya. Tapi dia maksudkan hal yang lain. Itu bahaya. Innallaha ghafurur rahim itu dipakai kapan udah taubat. Kapan sudah apa? Taubat, baru pakai ayat ini. Apa hakikat sabar? Kita udah bahas surat Yusuf. Awal-awal surat apa? Surat Yusuf. Tentang masalah dia mengatakan, Nabi Yakub mengatakan, saya ini cuman fasabarun jamil, saya cuman bisa bersabar dengan sabar yang baik. Apa sabar yang baik di situ? Asyaqwa ilallah. Dia sabar dalam kondisi enggak ngeluh kepada yang lain. Cuman sama siapa? Allah. Itu hakikat sabar. Kapan dia masya Allah suami meninggal, tampar muka, robek baju, teriak sana teriak sini, dibilang sabar bu, nggak boleh. Iya saya ini sabar. Itu bukan apa? Bukan sabar. Sabar di situ Pak, kata para ulama, asyaqwa ilallah. Dia itu cukup mengeluhkan dengan lembut kepada siapa? Allah. Ya Allah, inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Allahumma ajurni fi musibati wa akhlif li khairan minha. Itu sabar. Jadi sabar itu tanpa ngeluh, ngomong sana ngomong sini ke makhluk, cukup kepada siapa? Allah Subhanahu wa taala. Itu seperti Yakub alaihis salam. Itu hakikat sabar. Dan macam sabar itu ada 3. Sabar di atas ketaatan, sabar meninggalkan maksiat, dan sabar atas ketetapan Allah Subhanahu wa taala. Wallahu alam bissawab. Adakah riwayat dalam Al-Qur'an atau hadis yang menjelaskan adanya kebangkitan atau kejayaan Islam di barat kelak di akhir zaman? Taib, semua di atas muka bumi itu akan dipimpin ketika masya Allah 2 orang yang saleh. Satunya Al-Mahdi, satu siapa? Nabi Isa. Yang nguasain bumi, hakaman adla. Dia jadi orang yang hakim adil. Itu jaya umat Islam Pak. Sampai di akhir zaman disebutkan orang tuh nggak tahu lagi mau sedekah kemana, zakat kemana, karena semuanya sudah kaya. Kenapa? Dia itu masya Allah lakukan qisṭ, keadilan, nggak berbuat kezaliman, jaya, betul-betul jaya. Nah, itu di akhir
zaman disebutkan oleh Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Jadi kekuasaan itu kekuasaannya yang adil. Makanya Islam menguasai ketika itu dan betul-betul jaya. Namullah adam bisawab. Bagaimana nasib orang yang berhutang kemudian meninggal dan ahli warisnya tidak tahu kalau dia punya hutang? Ya sudah, ngatung terus. Disebutkan dalam hadis yang sahih, inna nafsa mu'allaqatun bidainihi hatta yuqda anhu. Sesungguhnya jiwa seorang manusia itu akan terus terkatung, enggak diterima oleh Allah ke langit, enggak diterima, Pak. Ditahan terus. Terkatung-katung. Pak, kita nih digantung gitu mau enggak? Enggak jelas, enggak mau lah. Makanya ada istilah kita tuh PHP, pemberi harapan palsu. Digantung, Pak, enggak jelas. Istri ini, Pak, juga enggak boleh digantung. Kita nikahin tapi kita enggak sayangin, kan digantung, Pak. Statusnya menikah tapi seakan-akan kayak enggak punya suami. Ini enggak boleh. Kata Allah, fatadaruha kal mu'allaqah. Jangan engkau biarkan istri engkau seperti yang dikatung. Dan wanita paling enggak suka digantung, enggak jelas. Nah, sahih Allah berfirman seperti itu. Nah, kita enggak boleh. Nah, orang yang berhutang itu mu'allaqatun bidainihi, akan terus terkatung, enggak jelas hasilnya kecuali nanti di akhir. Sampai kapan? Sampai dibayar hutangnya. Ketika digantung seperti itu, Pak, dia terus diadab oleh Allah. Sambil digantung, enggak diterima oleh pintu langit, tapi sekaligus diadab oleh siapa? Allah. Makanya bahaya. Wallahi bahaya kalau enggak bayar apa? Hutang. Jadi seperti itu. Wallahu a'lam bishawab. Ana kalau enggak salah udah khutbah sekali ya di sini tentang masalah apa? Hutang. Ana udah pernah bahas. Itu ana sampaikan hadis-hadisnya, insyaallah kafin syafin, insyaallah cukup. Wallahu a'lam bishawab. Ini waktu kita sudah lewat 5 menit dari waktu yang sudah dibatasin. Kurang lebihnya ana mohon maaf. Insyaallah kita lanjutkan pada pertemuan berikutnya. Wassallallahu nabi Muhammad. Apa yang benar datangnya dari Allah dan yang salah datangnya dari anak pribadi syaitan, dan ana berlindung dari kesalahan tersebut. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.